Saya ingin menarik dana sebesar 1 miliar rupiah, kata lelaki tua itu dengan tangan yang masih berlumur tanah. Manajer cabang bank yang tanpa percaya diri langsung meledak tertawa keras di depan semua orang. Namun ketika ia benar-benar memeriksa data rekening, tawanya membeku seketika dan tak pernah kembali seperti semula. Kantor cabang utama Bank Nusantara Metropolitan di Jakarta Pusat belum pernah menyaksikan pagi seperti itu. Gedung marmer dan kaca berkilau di bawah sinar matahari. Lantainya yang dipoles rapi memantulkan cahaya lampu gantung mewah yang didatangkan dari luar negeri. Tempat itu biasanya menjadi lokasi para konglomerat menyimpan kekayaan mereka, dan orang-orang sederhana hampir tak pernah berani melangkah masuk. Hendra Wibisono mendorong pintu kaca berat itu dengan kedua tangannya yang kapalan, tangan yang telah mengolah sawah dan ladang selama lebih dari 50 tahun. Caping yang ia kenakan sudah kusam karena terik matahari dan hujan dari musim panen yang tak terhitung jumlahnya. Overall kerja denimnya penuh bercat tanah segar, bukti bahwa ia datang langsung dari kebun keluarganya di pinggiran Bogor. Sepatu bot karetnya meninggalkan jejak debu halus di lantai ban yang mengilap. Kontrasnya begitu mencolok. Sementara para nasabah lain mengenakan jas mahal dan membawa tas kerja kulit, Hendra Wibisono tampak seperti orang asing di dunia yang bukan miliknya. Namun ia berjalan dengan martabat sunyi, punggung tetap tegak meski usia menua, dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah bekerja jujur sepanjang hidup. Bisik-bisik di dalam cabang ban perlahan terhenti. Banyak kepala menoleh, tatapan meremehkan mengikuti setiap langkah lelaki tua itu. Seorang wanita elegan mengerutkan hidungnya lalu menjauh halus, seolah kemiskinan bisa menular. Seorang eksekutif muda terkekeh sinis sambil berbisik pada rekannya. Hendra Wibisono tidak memedulikan mereka. Ia telah lama belajar bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh pakaian yang ia kenakan, melainkan oleh bobot karakternya. Ia mendekati area tunggu dan mengambil nomor antrean. Tiket menunjukkan masih ada 14 orang di depannya. Ia duduk di salah satu kursi, capingnya diletakkan di atas lutut. Di sampingnya, seorang pebisnis segera berdiri dan berpindah kursi dengan ekspresi jijik. Hendra Wibisono hanya menutup mata dan menunggu, seperti ia menunggu hujan untuk tanamannya, menunggu matahari bagi panennya, menunggu waktu yang tepat untuk setiap masa tanam dalam hidupnya. Hampir 1 jam berlalu. Antrean bergerak lambat. Ia mengamati dalam diam bagaimana para pegawai melayani nasabah berpakaian rapi dengan senyum cerah, menawarkan kopi hitam, teh manis, dan berbagai perhatian istimewa. Namun ketika nasabah berpenampilan sederhana mendekat, senyum itu berubah menjadi kaku, dingin, dan terburu-buru. Akhirnya nomornya muncul di layar. Hendra Wibisono bangkit dengan tenang dan berjalan menuju loket nomor 3. Di balik kaca duduk Citra Larasati, pegawai muda yang belum lama bekerja di bank itu. Matanya masih memiliki cahaya seseorang yang belum sepenuhnya dikeraskan oleh sistem. "Selamat pagi, Pak," sapa Citra Larasati dengan senyum tulus, salah satu senyum langka yang diterima Hendra Wibisono sejak ia masuk. "Ada yang bisa saya bantu?" "Selamat pagi, Mbak," jawab Hendra Wibisono dengan suara tenang sambil mengeluarkan kartu ATM lama dari sakunya. "Saya ingin melakukan penarikan." "Tentu, Pak." "Berapa jumlah yang ingin ditarik?" Hendra Wibisono menatap langsung ke matanya. 1 miliar rupiah. Kata-kata itu menggantung di udara seperti bom yang siap meledak. Citra Larasati berkedip, yakin ia salah dengar. "Maaf, Pak, bisa diulang jumlahnya?" 1 miliar rupiah, ulang Hendra Wibisono dengan ketenangan yang sama, seolah hanya meminta uang kembalian ongkos bus. Citra Larasati terdiam tak tahu harus berkata apa. Ia menatap lelaki tua di depannya, pakaian kerjanya yang sederhana, tangan yang pecah-pecah, dan merasakan kegelisahan aneh merayap di dadanya. Jelas lelaki tua itu terlihat seperti orang yang bingung. Mungkin ia mengalami gangguan ingatan. Mungkin juga ini hanya lelucon kejam dari seseorang. "Pak," mulai Citra Larasati dengan hati-hati, "apakah Bapak yakin dengan jumlah itu?"
Rp1 miliar adalah uang yang sangat besar. Saya tahu persis berapa jumlahnya, Mbak. Itu uang saya dan saya ingin menariknya, jawab Hendra Wibisono dengan nada tenang. Suaranya tidak terdengar agresif atau menantang, hanya tegas dengan wibawa sunyi seseorang yang berkata jujur tanpa perlu membuktikan apapun. Citra Larasati tidak tahu bagaimana harus bersikap. Situasi seperti ini tidak pernah ada di buku pelatihan pegawai bank. Ia menoleh ke arah ruang kantor atasannya, mencari petunjuk. Saat itulah Bagas Pradipta muncul. Kepala cabang ban itu adalah pria yang membangun karirnya dengan menjilat orang kaya dan meremehkan orang miskin. Ia mengenakan jas yang harganya setara penghasilan tahunan banyak keluarga. Dasi emasnya berkilau di bawah lampu ban, sementara jam tangan mewah di pergelangan tangannya menjadi simbol status yang menurutnya sangat pantas ia miliki. Bagas Pradipta telah mendengar percakapan dari kantornya dan memutuskan untuk turun tangan langsung. Inilah jenis situasi yang paling ia nikmati, menempatkan orang-orang yang dianggap tidak mengerti dunia uang ke posisi seharusnya. Ada masalah di sini, Citra? Tanyanya dengan suara dibuat-buat berwibawa sambil melangkah mendekat ke loket dengan gerakan penuh perhitungan. Pak Bagas, Bapak ini mengatakan ingin menarik Rp1 miliar, jelas Citra Larasati pelan, jelas terlihat tidak nyaman. Bagas Pradipta menatap Hendra Wibisono dari ujung kepala sampai kaki. Matanya berhenti pada setiap detail penampilan sederhana itu. Caping usang, overall penuh noda tanah, sepatu bot berdebu. Senyum meremehkan terbentuk di bibirnya. Pak, katanya menggantung, menunggu nama. Wibisono. Hendra Wibisono. Pak Wibisono, ulang Bagas Pradipta seolah nama itu terasa pahit di lidahnya. Saya khawatir ada kesalahpahaman. Ini ban yang serius, bukan tempat untuk bercanda. Jika Bapak ingin melakukan penarikan sungguhan, dengan senang hati kami layani, tapi jumlahnya harus, ya, jumlah yang benar-benar ada di rekening Bapak. Hendra Wibisono menatapnya tanpa sedikit pun berubah ekspresi. Saya tidak bercanda. Saya ingin menarik Rp1 miliar dari rekening saya. Bagas Pradipta tertawa terbahak-bahak. Bukan tawa kecil yang sopan, melainkan tawa keras dan berlebihan yang sengaja ditujukan untuk mempermalukan. Ia menengadah ke belakang, tubuhnya bergetar karena ledakan ejekan itu. Kalian dengar itu? Serunya cukup keras agar seluruh ruangan bisa mendengar. Pak petani ini ingin menarik Rp1 miliar. Tawa lain pun ikut bermunculan. Beberapa nasabah menutup mulut mencoba menahan, yang lain tertawa terang-terangan. Para pegawai saling bertukar pandang canggung, sebagian tersenyum kaku untuk menyenangkan atasan mereka. Hendra Wibisono tetap diam, ekspresinya tak berubah sedikit pun. Ia telah menghadapi badai yang menghancurkan panen, melewati musim kemarau yang mematikan ternak, bahkan menguburkan orang-orang yang dicintainya dengan tangannya sendiri. Tawa orang-orang kosong tidak berarti apa-apa baginya. Begini saja, Pak Wibisono, kata Bagas Pradipta sambil menghapus air mata pura-pura di sudut matanya, masih terguncang oleh tawa. Saya akan bermurah hati dan memeriksa rekening Bapak untuk membuktikan dengan sopan bahwa Bapak keliru. Jadi Bapak bisa pulang tanpa malu lebih jauh. Terima kasih, jawab Hendra Wibisono dengan ketenangan sempurna. Silakan periksa rekening saya. Bagas Pradipta memberi isyarat kepada Citra Larasati agar menyerahkan kartu itu. Gadis itu patuh dan memberikan kartu ATM yang tanpa usang seperti pemiliknya. Sang manajer mengambilnya di antara dua jarinya seolah benda itu kotor. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini, gumamnya dengan nada teatrikal sambil berjalan menuju komputer utama sistem bank. Beberapa pegawai dan nasabah yang penasaran mulai mendekat, ingin menyaksikan saat lelaki tua itu dipermalukan di depan umum. Bagas Pradipta memasukkan kartu ATM tersebut dan mengetik perintah yang diperlukan untuk membuka data rekening. Senyum sinisnya tetap menempel kuat di wajahnya saat menunggu layar memuat. Lalu semuanya berubah. Senyum Bagas Pradipta membeku. Matanya membelalak lebar.
Warna wajahnya memudar seketika, seolah ada seseorang yang menarik sumbat tak terlihat dari tubuhnya. Tangannya mulai gemetar di atas keyboard. Ini pasti kesalahan, gumamnya lirih, suaranya tiba-tiba serak. Ia mengetik lagi, memeriksa ulang, memuat ulang sistem, dengan putus asa mencari celah kesalahan yang bisa menjelaskan apa yang ia lihat. Namun angka-angka itu tetap di sana, tak berubah, nyata. Rekening Hendra Wibisono bukan berisi 1 miliar rupiah, melainkan sekitar 700 miliar rupiah. Keheningan yang jatuh di seluruh cabang ban itu begitu mutlak. Bagas Pradipta terpaku di depan layar, pikirannya tak mampu memproses informasi itu. Semua tawa, ejekan, dan penghinaan publik tadi ternyata diarahkan kepada seorang pria yang jika mau, bisa membeli seluruh ban ini. Citra Larasati, yang sejak tadi dia menyaksikan penghinaan itu, mendekat perlahan untuk melihat layar. Saat ia melihat angka-angka tersebut, ia harus berpegangan pada meja loket agar tidak kehilangan keseimbangan. Pak Wibisono, suara Bagas Pradipta keluar seperti parau tercekat. Saya tidak tahu. Apakah jumlah itu cukup untuk penarikan saya? Tanya Hendra Wibisono dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Sang manajer menelan ludah dengan jelas terdengar. Sepanjang karirnya, ia belum pernah melakukan kesalahan sebesar ini. Ia baru saja mempermalukan secara terbuka salah satu nasabah terpenting yang mungkin dimiliki ban ini. Pekerjaannya, reputasinya, semuanya berada di ujung tanduk. Tentu saja, Pak Wibisono, gagap Bagas Pradipta, seluruh kesombongannya lenyap seketika. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini. Izinkan saya melayani Bapak secara pribadi di ruang kantor saya. Kami akan menyediakan kopi, teh, apapun yang Bapak inginkan. Merupakan kehormatan bagi kami memiliki Bapak sebagai nasabah. Hendra Wibisono menatapnya lama. Di matanya ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh Bagas Pradipta. Bukan kemarahan atau dendam. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih mengguncang. 5 menit yang lalu saya adalah bahan tertawaan, akhirnya Hendra Wibisono berkata. Suaranya tenang namun berat hingga membuat semua yang hadir mengecil. 5 menit yang lalu Anda menertawakan tangan saya yang kotor, pakaian kerja saya, penampilan saya. Tidak ada yang berubah dari diri saya sejak saat itu. Saya tetap pria yang sama yang masuk melalui pintu itu. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang Anda tahu berapa banyak nol yang ada di rekening saya. Sang manajer tak menemukan kata untuk menjawab. Ayah saya mengajarkan sesuatu bertahun-tahun lalu, lanjut Hendra Wibisono. Ia berkata bahwa uang tidak menciptakan manusia, tetapi menyingkapkan siapa mereka sebenarnya. Hari ini, Pak Manajer, uang Anda menyingkapkan siapa Anda dan uang saya menyingkapkan siapa saya. Ia kemudian menoleh kepada Citra Larasati, yang matanya mulai berkaca-kaca. Mbak, Anda satu-satunya orang di tempat ini yang memperlakukan saya sebagai manusia sejak saya datang. Satu-satunya yang memberi saya salam dengan tulus. Saya ingin Anda yang memproses penarikan saya. Citra Larasati mengangguk sambil diam-diam menyeka air mata. Namun sebelum ia sempat menjawab, pintu ban terbuka dengan keras. Seorang pria muda berlari masuk, wajahnya pucat penuh kepanikan yang langsung menarik perhatian semua orang. Kakek, teriaknya sambil mencari di antara kerumunan hingga menemukan Hendra Wibisono. Kakek, syukurlah aku menemukan kakek. Ini tentang nenek. Rumah sakit menelepon, kakek harus datang sekarang juga. Wajah Hendra Wibisono, yang selama ini tetap tenang di tengah semua penghinaan, seketika memucat. Untuk pertama kalinya, ketenangan yang selama ini tak tergoyahkan dalam diri Hendra Wibisono retak. Mariani, bisiknya, suaranya tiba-tiba rapuh. Apa yang terjadi dengan Mariani? Saya tidak tahu detailnya. Jawab Bima Wibisono dengan suara gemetar. Rumah sakit hanya bilang kondisinya kritis, sangat kritis. Tanpa berkata apapun lagi,
Hendra Wibisono langsung berjalan menuju pintu keluar. Ia sempat berhenti sejenak di samping Bagas Pradipta, yang masih terpaku seperti patung. "Penarikan bisa menunggu," kata lelaki tua itu. "Tapi percakapan kita belum selesai." Dengan kalimat itu, Hendra Wibisono meninggalkan ban setenang saat ia masuk, meninggalkan jutaan pertanyaan tanpa jawaban. Dari mana asal kekayaan itu? Mengapa seorang miliarder hidup sebagai petani sederhana? Rahasia apa yang disimpan lelaki tua dengan tangan kapalan dan rekening bernilai ratusan miliar rupiah itu? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi pada Mariani Wibisono? Jawaban-jawaban itu akan mengubah hidup semua orang di cabang ban tersebut selamanya. RSUD Sentosa Bogor adalah bangunan tua yang telah menyaksikan kelahiran dan kematian banyak generasi masyarakat sekitar. Dindingnya menyimpan kisah keluarga yang hancur dan bersatu kembali, keajaiban medis, dan perpisahan penuh air mata. Tempat itu adalah ruang di mana harapan dan keputusasaan berjalan berdampingan di setiap lorongnya. Hendra Wibisono tiba dengan berlari sekuat tenaga yang masih dimilikinya. Cucu lelakinya, Bima Wibisono, menopang lengannya saat mereka menerobos pintu instalasi gawat darurat. Lelaki tua yang beberapa menit lalu menghadapi penghinaan dengan martabat baja kini gemetar seperti daun tertiup angin. "Di mana istri saya?" tanyanya pada perawat pertama yang ditemuinya. Suaranya pecah. "Mariani Wibisono, baru saja dibawa masuk." "Tolong, saya harus melihatnya." Perawat itu memeriksa data dengan ketenangan yang terasa sangat lambat bagi Hendra Wibisono. "Kamar 212, lantai 2. Tapi, Pak, hanya keluarga inti yang boleh masuk." Hendra Wibisono tidak mendengar kalimat selanjutnya. Ia sudah berjalan menuju tangga, mengabaikan lift, seolah setiap detik menunggu adalah detik yang dirampas dari hidupnya bersama Mariani Wibisono. Bima Wibisono mengikuti di belakang. "Kakek, tenang, dokter sedang menangani nenek, semuanya akan baik-baik saja." Namun Hendra Wibisono mengenal nada itu. Nada yang sama pernah ia gunakan berkali-kali untuk menghibur orang lain ketika sebenarnya tidak ada harapan. Nada seseorang yang berbicara hanya untuk mengisi keheningan karena kebenaran terlalu menyakitkan. Saat mereka tiba di lantai 2, seorang dokter dengan ekspresi serius sudah menunggu di lorong. Dr. Arman Santoso adalah pria yang mengabdikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain dan telah lama memahami bahwa terkadang kata-kata paling sulit justru yang paling perlu diucapkan. "Pak Wibisono?" tanyanya saat melihat Hendra Wibisono mendekat. "Saya sendiri." "Bagaimana kondisi istri saya? Apa yang terjadi padanya?" Dr. Arman Santoso menarik napas panjang. "Pak Wibisono, istri Bapak mengalami serangan jantung yang sangat berat. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di rumah beberapa jam lalu. Tetangga menghubungi layanan darurat ketika beliau tidak merespons." Dunia Hendra Wibisono seolah berhenti berputar. Lututnya hampir menyerah, namun Bima Wibisono menahannya dengan kuat. "Apakah dia akan selamat?" Pertanyaan itu keluar seperti bisikan putus asa. "Tolong, katakan dia akan baik-baik saja." Dr. Arman Santoso menundukkan pandangan sejenak sebelum melanjutkan. "Kami berhasil menstabilkannya, tetapi kondisinya masih sangat kritis. Beberapa jam ke depan akan menentukan. Kami perlu melakukan operasi darurat untuk memperbaiki kerusakan jantungnya. Tanpa operasi, peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil." "Kalau begitu lakukan," jawab Hendra Wibisono tanpa ragu. "Lakukan apapun yang diperlukan. Saya tidak peduli berapa biayanya, selamatkan dia." Dokter itu ragu sejenak. "Pak Wibisono, ada hal lain yang perlu Bapak ketahui. Prosedur yang dibutuhkan istri Bapak sangat khusus. Kami tidak memiliki peralatan maupun dokter spesialis yang diperlukan di RSUD Sentosa Bogor. Kami harus memindahkannya ke RS Jantung Harapan Kita di Jakarta, dan waktu menjadi faktor yang sangat krusial," lanjut Dr. Arman Santoso dengan suara serius.
Berapa lama waktu yang kita punya? Tanya Hendra Wibisono. Idealnya operasi harus dilakukan dalam 24 jam ke depan. Setelah itu, setiap jam yang berlalu akan menurunkan peluang keberhasilan secara signifikan. Bima Wibisono langsung menyela, wajahnya tegang. Dokter, berapa biaya prosedur dan pemindahannya? Dokter Arman Santoso bertukar pandang canggung dengan perawat di sampingnya. Transportasi dengan helikopter medis, operasi, dokter spesialis, serta masa pemulihan, kita berbicara tentang biaya ratusan miliar rupiah. Dan RS Jantung Harapan kita biasanya meminta uang muka besar sebelum menjadwalkan prosedur sebesar ini. Wajah Bima Wibisono memucat. Ia tahu bagaimana kehidupan sederhana kakek neneknya selama ini, tinggal di kebun kecil tanpa kemewahan atau gaya hidup mencolok. Dari mana mereka akan mendapatkan uang sebanyak itu? Namun Hendra Wibisono tidak ragu sedikit pun. Uang bukan masalah, katanya tegas, membuat semua orang terkejut. Lakukan semua panggilan yang diperlukan. Saya ingin dokter terbaik yang tersedia, peralatan terbaik, semuanya yang terbaik. Istri saya pantas mendapatkannya. Dokter menatapnya dengan campuran iba dan skeptis. Ia telah melihat terlalu banyak keluarga membuat janji besar di saat putus asa yang akhirnya tak mampu dipenuhi. Pak Wibisono, saya mengerti kondisi emosional Bapak, tetapi saya harus jujur. Ini jumlah uang yang sangat besar. Rumah sakit akan membutuhkan jaminan sebelum saya berikan jaminan itu, potong Hendra Wibisono. Suaranya kembali memiliki ketenangan tak tergoyahkan seperti saat di bank. Uangnya akan tersedia sebelum hari ini berakhir. Sekarang, tolong, bolehkah saya melihat istri saya? Sesuatu dalam tatapan lelaki tua itu membuat dokter yakin ia tidak sedang berhadapan dengan seseorang yang memberi janji kosong. Ia mengangguk perlahan. Kamar di ujung lorong. Ia sedang disedasi, tetapi sesekali masih sadar. Bapak bisa menemaninya sementara kami mengurus persiapan pemindahan. Hendra Wibisono mengangguk berterima kasih dan berjalan menuju kamar dengan langkah yang terasa seberat gunung. Saat membuka pintu kamar 212, hatinya seakan hancur menjadi 1000 keping. Mariani Wibisono terbaring di ranjang rumah sakit, terhubung dengan mesin-mesin yang berbunyi ritmis, memantau setiap detak jantung yang telah mencintai Hendra Wibisono sepanjang hidupnya. Rambutnya yang dulu hitam legam kini telah sepenuhnya putih, menyebar di atas bantal seperti mahkota perak. Matanya terpejam, namun bahkan dalam kondisi rapuh itu, Hendra Wibisono masih bisa melihat sosok gadis cantik yang ia cintai puluhan tahun lalu. Ia mendekat perlahan, menggenggam tangan istrinya di antara kedua tangannya, dan air mata yang ia tahan berjam-jam akhirnya mengalir bebas. Sayangku, bisiknya sambil membawa tangan Mariani Wibisono ke bibirnya. Aku di sini. Aku tidak akan pergi kemanapun. Seolah dapat mendengar melalui kabut obat penenang, Mariani Wibisono perlahan membuka mata. Pandangannya yang samar langsung menemukan suaminya. Hendra, suaranya hanya bisikan lemah seperti kepakan kupu-kupu. SSST, jangan bicara, simpan tenagamu. Aku pikir kau tidak sempat datang, bisiknya pelan. Air mata mengalir di pipi Mariani Wibisono. Kupikir aku akan pergi tanpa sempat melihatmu. Tidak akan pernah, jawab Hendra Wibisono sambil menggenggam tangannya lembut. Kau tidak akan pergi tanpa aku, dan kau tidak akan pergi sekarang. Kau akan sembuh. Aku janji. Mariani Wibisono mencoba tersenyum, tetapi usahanya terlalu berat. Kau selalu menepati janjimu, dan kali ini juga tidak akan berbeda. Hendra Wibisono menunduk, suaranya penuh keyakinan. Kau akan dioperasi oleh dokter terbaik, sayang. Kita akan melewati ini bersama. Uangnya, bisik Mariani Wibisono dengan kekhawatiran jelas. Aku tidak ingin kau menghabiskan uang anak-anak. Hendra Wibisono merasakan tusukan di dadanya. Setelah bertahun-tahun,
Mariani Wibisono masih memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Kedermawanan tanpa batas itu adalah salah satu dari ribuan alasan ia mencintainya. Jangan pikirkan itu sekarang. Pikirkan saja untuk beristirahat dan menjadi kuat kembali. Mata Mariani Wibisono perlahan terpejam lagi. Efek sedasi menariknya kembali ke dalam tidur. Namun sebelum benar-benar terlelap, ia berbisik sesuatu yang membuat jantung Hendra Wibisono berdetak dengan kekuatan baru. Aku tidak pernah menyesal memilihmu. Bahkan ketika semua orang bilang kau hanya petani miskin, aku selalu tahu, kalimatnya tak selesai. Tidur kembali merenggutnya, meninggalkan Hendra Wibisono menggenggam tangannya dalam keheningan kamar dengan beban puluhan tahun cinta dan rahasia menekan dadanya. Bima Wibisono masuk dengan langkah pelan dan duduk di samping kakeknya. "Kakek," katanya lirih. "Bagaimana kita akan membayar semua ini?" Aku tidak ingin terdengar tidak peka, tapi para dokter akan segera membutuhkan jawaban. Hendra Wibisono tidak mengalihkan pandangannya dari Mariani Wibisono. "Kau ingat apa yang pernah kakek katakan saat kau masih kecil? Ketika kau bertanya kenapa kita tinggal di kebun sederhana padahal kita bisa membeli rumah manapun yang kita mau." Bima Wibisono mengerutkan kening bingung. Kakek tidak pernah mengatakan itu. Aku selalu berpikir kita hanya cukup untuk hidup." "Tepat sekali," jawab Hendra Wibisono akhirnya menoleh padanya. "Kau percaya apa yang semua orang percaya. Apa yang kakek ingin semua orang percaya." "Aku tidak mengerti. Nenekmu dan kakek mengambil keputusan bertahun-tahun lalu, keputusan yang hanya diketahui sedikit orang. Kami memutuskan bahwa uang tidak akan pernah menentukan siapa kami atau bagaimana kami hidup. Kami memilih membesarkan keluarga dengan nilai, bukan kemewahan. Mengajarkan arti kerja keras, kerendahan hati, dan usaha." Mata Bima Wibisono semakin membesar. "Kakek, sebenarnya kakek bicara tentang apa? Hari ini kakek pergi ke bank untuk menarik uang demi operasi nenekmu. Kakek sudah tahu sejak lama jantungnya bermasalah. Dokter pernah memperingatkan kami, tapi dia selalu menolak menghabiskan uang untuk dirinya sendiri. Dia bilang uang itu untuk kalian, untuk generasi mendatang." "Berapa banyak uang itu, Kek?" Hendra Wibisono menarik napas dalam-dalam. "Sekitar 700 miliar rupiah." Keheningan setelah itu begitu pekat hingga Bima Wibisono bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Itu tidak mungkin," gagapnya. "Kita ini petani. Kita tinggal di rumah kayu. Kita tidak pernah punya mobil baru. Aku bahkan mulai bekerja sejak usia 14 tahun untuk membantu biaya. Bagaimana mungkin?" "Itu cerita panjang, Nak. Cerita yang kakek dan nenekmu simpan sepanjang hidup kami. Cerita yang kami berjanji hanya akan kami ungkap jika benar-benar diperlukan." Sebelum Bima Wibisono sempat menjawab, pintu kamar terbuka. Seorang perawat dengan ekspresi mendesak masuk. "Pak Wibisono, ada seseorang menanyakan Bapak di resepsionis. Katanya dari Bank Nusantara Metropolitan dan bersikeras ingin berbicara langsung dengan Bapak." Hendra Wibisono dan Bima Wibisono saling bertukar pandang penuh kejutan. "Dari ban?" tanya Bima Wibisono. "Bagaimana mereka tahu kakek ada di sini?" Hendra Wibisono berdiri perlahan, mengecup kening Mariani Wibisono dengan lembut sebelum melangkah menuju pintu. "Tetaplah di samping nenekmu," kata Hendra Wibisono kepada Bima Wibisono. "Jangan biarkan dia sendirian sedetik pun." Ketika Hendra Wibisono tiba di area resepsionis rumah sakit, ia mendapati pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Bagas Pradipta berdiri di sana, tetapi bukan lagi pria arogan seperti beberapa jam sebelumnya. Bahunya tampak merunduk, wajahnya pucat dan lelah. Di sampingnya berdiri seorang wanita paruh baya dengan ekspresi profesional namun jelas cemas, dan di belakang mereka dua pria berjas gelap menunggu dalam diam. "Pak Wibisono," Bagas Pradipta melangkah maju dengan langkah ragu.
Saya sangat menyesal mengganggu Bapak di saat seperti ini. Saya mengetahui dari catatan darurat bahwa istri Bapak dirawat di sini. Saya perlu berbicara dengan Bapak. Apa yang Anda inginkan? Suara Hendra Wibisono terdengar dingin namun tidak bermusuhan. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku saya pagi tadi. Itu tidak dapat dimaafkan dan tidak dapat dibenarkan. Saya menilai Bapak hanya dari penampilan, dan Anda datang ke sini hanya untuk meminta maaf, potong Hendra Wibisono. Bagas Pradipta menundukkan kepala. Tidak hanya itu, Pak. Setelah Bapak pergi, Direktur Regional BAN diberitahu tentang kejadian tersebut. Ia menunjuk wanita di sampingnya. Ini Ibu Gadis Paramita. Beliau datang untuk membicarakan sesuatu terkait rekening Bapak. Wanita itu melangkah maju, sikapnya tetap profesional namun ada kekhawatiran tulus di matanya. Pak Wibisono, saya menyesal bertemu Bapak dalam keadaan seperti ini. BAN telah menerima informasi mengenai kondisi darurat medis istri Bapak. Kami ingin Bapak tahu bahwa semua sumber daya yang diperlukan untuk perawatan beliau tersedia segera, tanpa prosedur rumit dan tanpa penundaan. Ini adalah hal paling sedikit yang bisa kami lakukan setelah perlakuan memalukan yang Bapak terima pagi tadi. Hendra Wibisono menatapnya sejenak. Saya berterima kasih, tetapi saya tidak membutuhkan bantuan. Saya mampu membayar pengobatan istri saya. Kami tahu, Pak. Namun ada hal lain, ujar Gadis Paramita sambil bertukar pandang cemas dengan dua pria berjas gelap. Ada masalah terkait rekening Bapak yang membutuhkan perhatian segera. Masalah yang tidak bisa ditunda. Istri saya sedang berjuang mempertahankan hidupnya. Urusan BAN apapun bisa menunggu. Saya khawatir tidak bisa. Pak Wibisono, salah satu pria berjas gelap akhirnya berbicara. Nama saya Rangga Mahendra. Saya penyidik dari PPATK. Kami telah memantau rekening Bapak selama beberapa waktu dan pagi ini, ketika sistem peringatan aktif akibat permintaan penarikan yang Bapak ajukan, kami menemukan sesuatu yang harus Bapak ketahui. Hendra Wibisono merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Apa yang Anda temukan? Rangga Mahendra menoleh sekeliling memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Pak Wibisono, selama beberapa bulan terakhir ada seseorang yang berusaha mengakses rekening Bapak secara ilegal. Berkali-kali mencoba melakukan transfer tanpa izin. Seseorang tahu tentang uang Bapak, dan orang itu sangat dekat dengan Bapak. Jantung Hendra Wibisono seakan berhenti berdetak. Dan yang paling mengkhawatirkan, lanjut Rangga Mahendra, percobaan akses tersebut berasal dari alamat yang terhubung dengan anggota keluarga dekat Bapak. Dinding rumah sakit seolah menyempit di sekeliling Hendra Wibisono. Seorang anggota keluarga, darah dagingnya sendiri, mencoba mencuri uang yang ia dan Mariani Wibisono lindungi sepanjang hidup mereka. Siapa? Kata itu keluar seperti bisikan tercekat. Itulah yang perlu kami selidiki. Namun, Pak Wibisono, sampai kami tahu pasti siapa pelakunya, Bapak tidak bisa mempercayai siapapun. Pada saat itu, Bima Wibisono berlari menyusuri lorong, wajahnya pucat seperti lilin. Kakek, ini tentang nenek. Monitor jantungnya mulai berbunyi keras. Dokter bilang kondisinya memburuk. Tanpa ragu, Hendra Wibisono berlari menuju tangga. Pikirannya terbelah antara ketakutan kehilangan istrinya dan pengkhianatan pahit karena mengetahui ada anggota keluarganya sendiri yang ingin merampas segalanya. Siapa pengkhianat itu dan rahasia apa lagi yang akan terungkap? Jawabannya ternyata jauh lebih dekat dari yang dibayangkan Hendra Wibisono, dan akan jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah sanggup ia tanggung. Monitor jantung mengeluarkan bunyi tajam yang menusuk jiwa Hendra Wibisono seperti ribuan jarum. Ia berlari menyusuri lorong rumah sakit dengan kecepatan yang seharusnya tak lagi dimiliki tubuh setua dirinya. Mendorong pintu, menghindari perawat, sementara jantungnya berdegup di tenggorokan. Saat tiba di kamar 212, Dr. Arman Santoso dan dua perawat mengelilingi ranjang Mariani Wibisono.
Gerakan mereka cepat, presisi, penuh urgensi. Lelaki tua itu berhenti di ambang pintu, terpaku oleh teror dari pemandangan di depannya. "Mariani!" teriak Hendra Wibisono mencoba mendekat, namun seorang perawat menahannya dengan lembut. "Pak, Bapak harus menunggu di luar. Dokter sedang bekerja. Dia istri saya. Saya tidak akan pergi kemanapun." Dokter Arman Santoso mengangkat pandangannya sejenak. "Biarkan beliau tetap di sini. Tapi Pak Wibisono, saya butuh Bapak berdiri di sudut itu dan tidak mengganggu." Hendra Wibisono menurut, menempel pada dinding dengan tangan gemetar menutupi mulutnya, menyaksikan tanpa daya bagaimana para dokter berjuang menstabilkan wanita yang telah ia cintai lebih dari 50 tahun. Menit-menit terasa memanjang seperti jam. Setiap bunyi monitor adalah doa. Setiap jeda di antara bunyi itu adalah keabadian penuh kecemasan. Bima Wibisono muncul di pintu. Wajahnya memantulkan teror yang sama dengan kakeknya. Akhirnya, setelah terasa seperti seumur hidup, ritme monitor mulai stabil. Bunyi tajam itu berubah menjadi denyut teratur, masih lemah, tetapi ada, hidup. Dokter Arman Santoso menjauh dari ranjang, melepas sarung tangannya dengan helaan napas lega yang bercampur kekhawatiran. "Kami berhasil menstabilkannya kembali," katanya mendekati Hendra Wibisono. "Namun, Pak Wibisono, saya harus benar-benar jujur. Istri Bapak tidak akan sanggup menghadapi krisis lain seperti ini. Operasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak dan segera. Kalau begitu lakukan di sini sekarang juga." "Kami tidak bisa. Saya sudah menjelaskan sebelumnya. Kami tidak memiliki peralatan khusus maupun ahli bedah kardiovaskular yang diperlukan. Satu-satunya tempat yang mampu melakukan prosedur ini adalah Pusat Medis Metropolitan di Jakarta." Hendra Wibisono menatap Mariani Wibisono, yang kembali kehilangan kesadaran. Napasnya begitu lemah hingga hampir tidak menggerakkan selimut di dadanya. "Berapa lama waktu yang kita punya? Jika dipindahkan dalam beberapa jam ke depan, peluang keberhasilannya masih cukup baik. Jika kita menunggu lebih lama, setiap menit akan menurunkan peluang itu secara signifikan." Pada saat itu, gadis Paramita muncul di ambang pintu kamar. Direktur Regional BAN itu sejak tadi menunggu di rumah sakit untuk momen yang tepat membantu. "Pak Wibisono," ucapnya dengan suara profesional namun penuh kepedulian tulus. "Saya telah mengambil inisiatif untuk membuat beberapa panggilan. Ada helikopter medis yang siap membawa istri Bapak ke RS Jantung Harapan kita di Jakarta dalam waktu kurang dari 1 jam. Ahli bedah kardiovaskular terbaik di negara ini, Dr. Surya Pramono, tersedia dan telah setuju melakukan operasi malam ini juga." Hendra Wibisono menatapnya terkejut. "Bagaimana Ibu bisa mengatur semua itu secepat ini?" "BAN memiliki kerjasama dengan layanan darurat medis untuk nasabah prioritas kami, dan setelah apa yang terjadi pagi tadi, ini adalah hal paling kecil yang bisa kami lakukan," jawab gadis Paramita. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Biaya akan langsung ditanggung dari rekening Bapak dengan persetujuan Bapak." "Tentu saja, Anda memiliki persetujuan saya," kata Hendra Wibisono tanpa ragu. "Lakukan apapun yang diperlukan." Dokter Arman Santoso segera menyela, "Bu, jika semua ini benar, kita harus mengordinasikan pemindahan sekarang juga. Setiap menit sangat berarti." "Helikopter sudah dalam perjalanan," jawab gadis Paramita dengan tegas. "Helikopter medis akan mendarat di helipad rumah sakit dalam waktu sekitar 20 menit. Sementara tim medis mulai menyiapkan proses pemindahan, Hendra Wibisono mendekati ranjang Mariani Wibisono, menggenggam tangannya yang dingin dengan kedua tangannya dan menunduk berbisik di telinganya. "Bertahanlah, sayangku. Kita akan melewati ini bersama, seperti selalu." Bima Wibisono mendekat dan meletakkan tangan di bahu kakeknya. "Kakek, aku perlu mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Semua ini, uang itu, para penyidik,
Seseorang dari keluarga mencoba mencuri. Aku benar-benar bingung. Hendra Wibisono menutup mata sejenak. Beban rahasia yang disimpan selama puluhan tahun menekan dadanya, menuntut untuk akhirnya dilepaskan. Nenekmu dan kakek pernah berjanji membawa rahasia ini sampai ke liang kubur. Tapi sepertinya takdir punya rencana lain, katanya pelan sambil menatap cucunya. Kau berhak mengetahui kebenaran. Seluruh keluarga berhak mengetahuinya. Tapi sekarang bukan waktunya. Kita harus memastikan nenekmu selamat terlebih dahulu. Setelah dia keluar dari bahaya, kakek akan menceritakan semuanya. Setidaknya katakan dari mana semua uang itu berasal. Aku tumbuh dengan berpikir kita bahkan hampir tidak cukup makan. Hendra Wibisono tersenyum getir. Dan itulah memang tujuannya. Nak, kami ingin kau, saudara-saudaramu, semua cucu kami tumbuh menghargai kerja keras, usaha, dan kerendahan hati. Terlalu banyak keluarga hancur karena warisan besar yang tidak pernah mereka pelajari untuk hargai. Tapi ratusan miliar rupiah, kek, itu tidak muncul begitu saja. Tidak muncul begitu saja. Setiap rupiah didapat dengan keringat, pengorbanan, dan keputusan yang mengubah jalan hidup kami. Pandangan Hendra Wibisono tenggelam dalam kenangan jauh. Bertahun-tahun lalu, ketika nenekmu dan kakek masih muda, kakek mengambil risiko yang semua orang pikir akan menghancurkan kami. Kakek menginvestasikan semua yang kami miliki, sampai rupiah terakhir, pada sesuatu yang tidak diyakini siapapun. Pada apa? Tanya Bima Wibisono tegang. Sebelum Hendra Wibisono sempat menjawab, Rangga Mahendra masuk ke kamar dengan ekspresi serius. Pak Wibisono, maaf mengganggu, tapi kami memiliki informasi baru mengenai upaya akses ilegal ke rekening Bapak. Informasi yang tidak bisa menunggu. Perut Hendra Wibisono terasa terikat simpul dingin. Apa yang kalian temukan? Rangga Mahendra melirik Bima Wibisono sejenak, seolah menilai apakah ia harus berbicara di hadapannya, lalu memutuskan situasinya terlalu mendesak untuk bertele-tele. Percobaan transfer tidak sah berasal dari 3 alamat berbeda. Salah satunya terhubung dengan komputer yang terdaftar atas nama Nadira Wibisono. Nama itu menghantam dada Hendra Wibisono seperti pukulan keras. Nadira? Seru Bima Wibisono tak percaya. Kakak perempuanku? Itu tidak mungkin. Dia bahkan tidak tinggal di negara ini. Dia sudah di Eropa selama bertahun-tahun. Transfer dapat dilakukan dari mana saja di dunia, jelas Rangga Mahendra. Dan menurut catatan kami, Nadira Wibisono kembali ke Indonesia beberapa minggu lalu. Kami tidak tahu pasti dia berada di mana sekarang, tapi dia jelas ada di sini. Hendra Wibisono jatuh terduduk di kursi, tertindih beratnya pengungkapan itu. Nadira Wibisono, cucu perempuan sulungnya, yang pertama meninggalkan kebun, yang pertama menolak kehidupan sederhana yang ia dan Mariani Wibisono bangun. Ia selalu berbeda, selalu menginginkan lebih, selalu merasa pantas mendapatkan lebih. Pasti ada kesalahan, gumam Bima Wibisono dengan suara gemetar. Nadira mungkin banyak hal, tapi dia bukan pencuri. Dia tidak akan mencuri dari kakek neneknya sendiri. Data tidak berbohong, Pak, jawab Rangga Mahendra tegas namun tanpa nada kejam. Namun ada hal lain. 2 alamat akses lainnya masih dalam penyelidikan. Salah satunya tampaknya berasal dari sebuah perusahaan konsultan keuangan. Yang satu lagi, dienkripsi dengan sangat canggih. Siapapun yang berada di balik ini memiliki pengetahuan keamanan siber tingkat lanjut. Anda mengatakan ada lebih dari 1 orang yang terlibat? Tanya Hendra Wibisono dengan napas tertahan. Saya mengatakan ini terlihat lebih besar daripada sekadar upaya pencurian dalam keluarga. Seseorang tahu persis berapa banyak uang yang Bapak miliki dan bagaimana mencoba mengaksesnya. Seseorang dengan informasi internal. Suara baling-baling yang semakin mendekat memotong percakapan. Helikopter medis telah tiba.
Menit-menit berikutnya berubah menjadi pusaran aktivitas yang terkontrol. Mariani Wibisono dipersiapkan untuk pemindahan dengan ketelitian seperti operasi militer. Hendra Wibisono bersikeras ikut dalam helikopter dan tak seorang pun tega menolaknya. Sebelum naik, ia berhenti di depan Bima Wibisono. "Kakek butuh kau melakukan sesuatu yang penting." "Apa saja, Kek?" "Pergilah ke kebun." Di kamar kakek, di bawah papan lantai yang longgar di samping jendela, ada sebuah kotak besi. "Bawa ke rumah sakit di Jakarta. Jangan dibuka. Jangan biarkan siapapun melihatnya. Kau mengerti?" Bima Wibisono mengangguk, meski kebingungan jelas di wajahnya. "Apa isi kotak itu?" "Kebenaran. Seluruh kebenaran tentang keluarga kita, tentang uang itu, tentang semuanya." Hendra Wibisono menekan bahu cucunya dengan kuat. "Dan Bima, berhati-hatilah. Jika yang dikatakan penyidik benar, kita tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya." Lelaki tua itu naik ke helikopter bersama Mariani Wibisono. Melalui jendela kecil, ia melihat cucunya semakin mengecil ketika pesawat itu terangkat menuju langit malam. Mariani Wibisono terhubung dengan berbagai monitor. Hidupnya bergantung pada mesin dan keahlian para medis yang mendampinginya. Hendra Wibisono menggenggam tangannya sambil berbisik kata-kata cinta yang ia harap bisa ia dengar di kedalaman kesadarannya. "Kau ingat saat kita pertama kali bertemu?" katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Aku hanyalah pemuda tak punya apa-apa. Aku bekerja di ladang milik ayahmu dengan upah yang hampir tak cukup untuk makan. Dan kau adalah putri majikan, wanita paling cantik yang pernah kulihat." Air mata mengalir di pipinya yang berkerut. "Semua orang bilang aku gila bahkan hanya untuk memandangmu. Ayahmu mengancam akan menghancurkanku jika aku berani mendekat. Tapi kau, Mariani, kau melihat sesuatu dalam diriku yang tidak bisa dilihat orang lain. Kau memilihku ketika kau bisa memilih siapa saja." Helikopter menembus malam. Lampu kota mulai tampak di cakrawala seperti bintang yang jatuh. Dan bersama-sama kita membangun semuanya. Setiap keputusan, setiap pengorbanan, setiap keberhasilan dan kegagalan kita hadapi bersama. Kau tidak boleh pergi sekarang, sayangku. Tidak saat masih begitu banyak cerita yang belum kita jalani. Salah satu para medis mendekat dengan ekspresi profesional namun penuh empati. "Pak, kami akan segera mendarat. Tim bedah sudah siap dan menunggu." Hendra Wibisono mengangguk tanpa melepaskan tangan Mariani Wibisono. Ketika helikopter mendarat di helipad RS Jantung Harapan Kita di Jakarta, tim spesialis sudah menunggu dengan tandu. Semuanya terjadi sangat cepat. Mariani Wibisono segera dibawa ke ICU sementara Hendra Wibisono diarahkan ke ruang tunggu pribadi. Dr. Surya Pramono, ahli bedah kardiovaskular, memperkenalkan diri sebelum masuk ke ruang operasi. Ia adalah pria parubaya dengan mata yang memancarkan kepercayaan diri dan kompetensi. "Pak Wibisono, saya akan berbicara langsung kepada Bapak. Kondisi istri Bapak sangat serius. Operasi yang akan kami lakukan sangat kompleks dan memiliki risiko yang signifikan, tetapi saya sudah meninjau semua hasil pemeriksaannya dan saya percaya kami bisa menyelamatkannya." "Bagaimana peluangnya?" tanya Hendra Wibisono dengan suara bergetar. Dr. Surya Pramono menatapnya dengan kejujuran penuh. "Jika semuanya berjalan lancar, peluang pemulihan penuh cukup besar. Namun, Pak Wibisono, pada usia beliau, setiap operasi jantung adalah tantangan besar. Saya perlu Bapak siap menghadapi kemungkinan apapun." Hendra Wibisono menarik napas dalam-dalam. "Dokter, wanita itu adalah seluruh hidup saya selama lebih dari 50 tahun. Lakukan apapun yang ada dalam kemampuan Anda, tolong. Anda punya janji saya." Sang ahli bedah mengangguk lalu menghilang di balik pintu ruang operasi, meninggalkan Hendra Wibisono sendirian di ruang tunggu. Kesunyian terasa memekakan telinga,
Dinding-dinding putih seolah menutup di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Hendra Wibisono merasa benar-benar sendirian. Ia berlutut di samping salah satu kursi, menutup mata dan mulai berdoa. Ia bukan pria yang sangat religius, tetapi pada saat itu ia akan melakukan apa saja, membuat perjanjian apapun, mengorbankan apapun demi menyelamatkan Mariani Wibisono. Jam-jam berlalu seperti berabad-abad. Para perawat sesekali masuk menawarkan air atau kopi, tetapi Hendra Wibisono menolak semuanya. Ia tak mampu makan atau minum sementara cinta dalam hidupnya berjuang bertahan di balik pintu itu. Dalam penantian yang tak berujung itu, kenangan mulai membanjirinya. Kenangan seumur hidup bersama. Hari pernikahan mereka ketika Mariani Wibisono mengenakan gaun sederhana yang dijahitnya sendiri. Kelahiran anak pertama mereka ketika Hendra Wibisono menangis lebih keras daripada bayinya. Tahun-tahun sulit ketika mereka tak tahu apakah ada cukup makanan untuk hari berikutnya. Dan kemudian momen yang mengubah segalanya. Momen yang tak seorang pun tahu selain dirinya dan Mariani Wibisono. Momen yang menjadikan mereka jutawan. Saat ia tenggelam dalam kenangan, teleponnya berdering, nomor tak dikenal. Biasanya ia tak akan menjawab, tetapi sesuatu mendorongnya untuk mengangkat panggilan itu. Kakek? Suara di seberang sana adalah suara perempuan yang familiar, syarat emosi yang tak langsung bisa ia kenali. Darah Hendra Wibisono terasa membeku. Nadira Wibisono? Kakek, aku perlu bicara denganmu. Tolong jangan tutup telepon. Aku tahu apa yang kakek pikirkan tentang apa yang kulakukan, tapi kakek harus mendengarku. Semuanya tidak seperti yang terlihat. Hendra Wibisono menggenggam ponsel itu erat. Di mana kau? Kenapa kau mencoba mengakses rekeningku? Bukan aku, Kek. Maksudku, secara teknis memang aku, tapi bukan seperti yang kakek bayangkan. Ada seseorang yang memaksaku. Seseorang yang punya informasi tentang keluarga kita, informasi yang bisa menghancurkan kita semua. Apa maksudmu? Aku tidak bisa menjelaskannya lewat telepon. Aku harus bertemu langsung dengan kakek. Tapi kakek harus percaya padaku. Ada orang lain di balik semua ini. Seseorang yang tahu tentang uang itu, tentang bagaimana kakek mendapatkannya, tentang semuanya, dan dia siap menggunakan informasi itu untuk menghancurkan kakek. Sambungan terputus tiba-tiba. Hendra Wibisono menatap ponselnya, pikirannya memproses kata-kata cucunya. Apakah itu kebenaran atau hanya kebohongan dari seseorang yang putus asa menutupi kesalahannya? Dan yang paling mengganggu, siapa lagi yang mengetahui rahasia yang ia dan Mariani Wibisono simpan sepanjang hidup mereka? Rahasia yang jika terungkap bisa mengubah sejarah keluarga mereka selamanya. Pintu ruang operasi terbuka. Dokter Surya Pramono keluar berjalan perlahan, ekspresinya tak terbaca. Hendra Wibisono berdiri dengan jantung yang seakan berhenti menunggu kepastian. Sang dokter mendekat, melepas penutup kepalanya, lalu mengucapkan kata-kata yang akan menentukan sisa hidup Hendra Wibisono. Pak Wibisono, istri Bapak. Pak Wibisono, istri Bapak, Dokter Surya Pramono berhenti sejenak, jeda yang terasa seperti keabadian. Hendra Wibisono merasakan seolah seluruh dunia berhenti berputar, udara meninggalkan paru-parunya, dan jantungnya lupa bagaimana berdetak. Istri Bapak, selamat dari operasi. Kaki Hendra Wibisono langsung lemas. Ia jatuh terduduk di kursi terdekat, menutup wajahnya dengan kedua tangan sementara isak tangis tanpa suara mengguncang tubuhnya. Puluhan tahun ketegaran, menjadi pilar tak tergoyahkan bagi keluarganya, runtuh dalam satu momen kelegaan mutlak. Operasinya sangat kompleks, lanjut Dokter Surya Pramono sambil duduk di samping pria tua itu. Kami menemukan kerusakan yang lebih parah dari yang kami perkirakan, tetapi istri Bapak adalah wanita yang luar biasa kuat. Ia berjuang di meja operasi seperti sedikit orang yang pernah saya lihat sepanjang karir saya. Beliau akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja.
Hendra Wibisono berhasil berucap di antara air mata. Beberapa jam ke depan akan sangat krusial. Kami akan memindahkannya ke unit perawatan intensif agar terus dipantau. Jika ia melewati malam tanpa komplikasi, peluang pemulihannya akan meningkat signifikan. Bolehkah saya menemuinya? Beliau masih di bawah pengaruh anestesi, tapi Bapak bisa menemaninya. Terkadang kehadiran orang yang dicintai lebih ampuh daripada obat apapun. Hendra Wibisono dibawa ke ICU. Mariani Wibisono terbaring di ranjang, dikelilingi mesin yang memantau setiap detak jantungnya yang baru diperbaiki. Selang dan kabel menghubungkannya ke monitor yang mengeluarkan bunyi ritmis yang menandakan kehidupan. Ia duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya dengan kelembutan tak terhingga. "Kau berhasil, sayangku," bisiknya. "Aku tahu kau akan berhasil. Kau selalu lebih kuat dariku." Ia menghabiskan berjam-jam di sana, tanpa bergerak, tanpa tidur, hanya memegang tangan wanita yang telah menjadi pendampingnya di setiap pertempuran hidup. Kenangan terus datang bergelombang, semakin jelas satu persatu. Ia teringat hari mereka memutuskan menikah diam-diam, karena ayah Mariani Wibisono takkan pernah merestui putrinya menikah dengan seorang buruh ladang sederhana. Ia teringat kemarahan pria tua itu saat mengetahui kebenaran, bagaimana mereka diusir dari tanah keluarga tanpa membawa apa-apa selain pakaian di tubuh mereka. Ia teringat malam-malam dingin di kamar kontrakan kecil ketika Mariani Wibisono menangis diam-diam, mengira ia tidak mendengarnya. Dan ia teringat momen yang mengubah segalanya, penemuan yang mengubah takdir mereka. Suara pintu terbuka memutus lamunannya. Itu adalah Bima Wibisono, pakaiannya kusut, wajahnya lelah dan penuh kekhawatiran. Di tangannya ada sebuah kotak logam berkarat. "Kakek," bisiknya sambil mendekat. "Aku menemukan kotaknya, seperti yang kakek bilang, di bawah papan lantai yang longgar." Hendra Wibisono menatap cucunya, lalu kotak yang tersembunyi selama bertahun-tahun itu. Ia merasakan beratnya keputusan yang akan segera ia ambil. "Bagaimana keadaan nenekmu?" "Nenek selamat dari operasi. Sekarang tinggal menunggu." Bima Wibisono menghela napas lega. "Syukurlah." Ia duduk di samping kakeknya dan meletakkan kotak itu di meja kecil. "Kek, di perjalanan tadi aku menerima telepon dari Nadira Wibisono." Tubuh Hendra Wibisono langsung menegang. "Apa maunya?" "Dia ada di kota. Katanya dia harus bertemu kita secepatnya. Dia bilang punya informasi penting tentang semua yang terjadi, bahwa ada orang lain yang terlibat, seseorang yang tak pernah kita duga." "Kau memberitahu dia kita di mana?" Bima Wibisono menunduk bersalah. "Ya, maaf, Kek. Dia kakak perempuanku. Bagaimanapun, aku tidak bisa percaya dia benar-benar ingin menyakiti kita." Hendra Wibisono terdiam lama. Situasinya semakin rumit. Nadira Wibisono, cucu tertuanya, yang pertama meninggalkan kehidupan sederhana di kebun, selalu ambisius. Selalu menginginkan lebih dari yang bisa diberikan kehidupan pedesaan. Tapi seorang pengkhianat yang sanggup mencuri dari kakek neneknya sendiri? Kapan dia akan datang? Katanya 2 jam lagi, dari sisi lain kota. Hendra Wibisono mengangguk perlahan. "Kalau begitu kita masih punya waktu. Waktu yang cukup agar kau mengetahui kebenaran sebelum dia datang." Hendra Wibisono mengambil kotak logam itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan berat fisiknya yang membuatnya sulit diangkat, melainkan berat rahasia yang tersimpan di dalamnya. "Apa yang akan kakek ceritakan akan mengubah semua yang kau yakini tentang keluarga kita?" ucap Hendra Wibisono dengan suara berat dan hikmat. "Nenekmu dan kakek bersumpah membawa rahasia ini sampai mati, tapi kejadian hari ini membuktikan bahwa beberapa rahasia tidak bisa terkubur selamanya." Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen menguning, foto-foto lama, potongan koran,
dan sebuah buku catatan bersampul usang. Puluhan tahun lalu, ketika nenekmu dan kakek masih muda dan tidak memiliki apa-apa, kakek bekerja di tanah milik ayahnya. Tuan Aurelio Guerrero adalah pemilik ratusan hektar lahan, salah satu tuan tanah paling berkuasa di wilayah itu. Kakek hanya seorang buruh tani, tak terlihat, tak berarti. Ia mengeluarkan sebuah foto lama dan menunjukkannya kepada Bima Wibisono. Dalam foto itu terlihat seorang Hendra Wibisono muda, kurus, dengan mata penuh mimpi, berdiri di samping seorang gadis cantik yang jelas adalah Mariani Wibisono. Kami jatuh cinta diam-diam. Setiap pertemuan adalah risiko. Jika ayahnya mengetahui, dia pasti menghancurkan kakek. Tapi cinta muda itu nekat, dan kami bukan pengecualian. Bagaimana dia tahu kalian bersama? Tanya Bima Wibisono pelan. Hendra Wibisono tersenyum pahit. Nenekmu hamil. Ayahmu, anak sulung kakek, dikandung dari cinta terlarang itu. Ketika kami tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, kami menikah diam-diam. Ayah nenekmu murka luar biasa saat mengetahuinya. Dia mengusir kami dari tanahnya. Dia bersumpah kami takkan pernah menerima sepeser pun dari kekayaannya, bahwa dia lebih rela melihat putrinya mati daripada menikah dengan orang tak punya seperti kakek. Bima Wibisono mendengarkan dalam diam, menyerap setiap kata. Kami melalui tahun-tahun yang sulit. Kakek bekerja apa saja dari pagi sampai malam. Nenekmu mencuci pakaian orang lain untuk membantu biaya hidup. Kami hampir tak punya apa-apa, tapi kami bahagia, nak. Itulah kebenaran paling penting. Kami miskin, tapi memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli uang. Apa yang mengubah segalanya? Hendra Wibisono mengeluarkan potongan koran dari dalam kotak. Judulnya, meski pudar dimakan waktu, masih bisa terbaca. Penemuan bersejarah di lahan pedesaan. Suatu hari, saat kakek membersihkan sebidang tanah terbengkalai yang kami beli dengan tabungan kecil kami, kakek menemukan sesuatu. Awalnya kakek pikir hanya sampah tertimbun, alat-alat tua berkarat. Tapi saat terus menggali, kakek sadar itu jauh lebih berharga. Mata Bima Wibisono membesar. Apa yang kakek temukan? Artefak kuno, benda-benda arkeologi dengan nilai tak terhitung. Ternyata tanah kecil kami berdiri di atas sisa-sisa pemukiman kuno berabad-abad lalu. Para ahli datang dari berbagai tempat untuk meneliti situs itu. Pemerintah ingin membeli tanah kami, tapi kakek menolak. Menolak? Kenapa? Karena seorang pengacara cerdik menyarankan kakek untuk tidak menjual. Dia menjelaskan bahwa kakek memiliki hak atas penemuan yang ditemukan di tanah milik sendiri. Kami bernegosiasi berbulan-bulan. Akhirnya tercapai kesepakatan. Pemerintah mendapat akses untuk penelitian dan pelestarian, dan kakek menerima kompensasi yang adil atas penemuan dan penggunaan lahan. Ia mengeluarkan dokumen lain dari kotak. Kompensasi itu diinvestasikan dengan bijak selama puluhan tahun, tumbuh menjadi apa yang kita miliki hari ini, sekitar 700 miliar rupiah. Semua legal, semua terdokumentasi, semua diperoleh dengan jujur. Bima Wibisono memegang dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Kenapa kakek tidak pernah memberitahu kami? Kenapa hidup seolah-olah kita miskin? Hendra Wibisono menatap cucunya dalam-dalam. Karena uang bisa menghancurkan keluarga, nak. Kakek buyutku meninggal dengan obsesi bahwa kalian telah merampas sesuatu yang seharusnya milik keluarganya. Dan Augusto Guerrero mewarisi obsesi itu. Hendra Wibisono langsung membantah, tapi tanah itu milikku secara sah. Aku membelinya dengan uang hasil kerja jujur. Itu tidak penting bagi Augusto Guerrero, jawab Nadira Wibisono dengan suara gemetar. Dia percaya semua yang kakek miliki seharusnya menjadi milik keluarganya. Dan ketika dia tahu aku cucu kakek, dia memanfaatkan aku, memanipulasiku,
Mengancam akan menghancurkan karierku dan menyakiti keluargaku jika aku tidak membantunya mengakses rekening kakek. Bima Wibisono menyela dengan marah. Jadi kau membantunya? Kau mengkhianati darahmu sendiri? Aku tidak punya pilihan, teriak Nadira Wibisono putus asa. Dia punya koneksi di mana-mana, kekuasaan, pengaruh, sumber daya. Dia bilang kalau aku tidak bekerja sama, dia akan membuat nenek mengalami kecelakaan, dan tak seorang pun akan curiga. Kata-kata itu jatuh seperti batu di permukaan tenang ruangan. Apa yang kau katakan? Hendra Wibisono berdiri perlahan. Wajahnya berubah total. Apa yang kau katakan tentang nenekmu? Nadira Wibisono memucat saat menyadari apa yang baru saja ia ungkapkan. Kek, serangan jantung nenek. Augusto Guerrero bilang dia akan memastikan nenek tidak mengganggu. Aku pikir dia hanya bermaksud mengalihkan perhatian atau membuatnya sibuk. Aku tidak menyangka, ia tak mampu melanjutkan. Kebenaran itu terlalu mengerikan untuk diucapkan keras-keras. Serangan jantung Mariani Wibisono bukan kecelakaan. Seseorang sengaja menyebabkannya, dan orang itu masih bebas merencanakan langkah berikutnya. Hendra Wibisono merasakan amarah yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ia bukan lagi lelaki tua tenang yang menanggung penghinaan dengan martabat. Ia adalah pria yang siap melindungi keluarganya dengan segala harga. Di mana Augusto Guerrero? Tanyanya dengan suara yang bisa membekukan neraka. Nadira Wibisono mundur refleks melihat perubahan kakeknya. Kek, kakek tidak bisa menghadapi dia sendirian. Dia berbahaya. Dia punya orang-orang yang bekerja untuknya. Koneksi di tempat-tempat tinggi. Di mana dia? Sebelum Nadira Wibisono menjawab, ponsel Hendra Wibisono berdering. Nomor tersembunyi. Ia menjawab dengan tangan kokoh. Pak Wibisono. Suara di seberang terdengar sopan, halus, dengan nada superioritas turun-temurun. Saya rasa sudah waktunya kita berbicara. Nama saya Augusto Guerrero dan saya memiliki sebuah tawaran yang tidak akan Bapak tolak. Suaranya lembut seperti sutra, tetapi Hendra Wibisono bisa merasakan racun di balik tiap katanya. Suara seseorang yang terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, tanpa peduli harga yang harus dibayar orang lain. Apa yang Anda inginkan? Jawab Hendra Wibisono dengan dingin terukur. Terdengar tawa singkat di ujung sana. Langsung ke inti. Saya mengagumi itu pada seorang pria. Kakek saya selalu bilang Anda hanyalah petani kasar tanpa sopan santun, tapi saya lihat Anda juga tidak sabar dengan formalitas. Kakek Anda adalah pria kejam yang senang mempermalukan mereka yang dianggapnya lebih rendah. Sepertinya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Hati-hati dengan kata-kata Anda, Pak Wibisono. Nada Augusto Guerrero mengeras sedikit. Anda berada dalam posisi yang sangat rentan saat ini. Istri tercinta Anda baru saja keluar dari operasi yang rumit. Akan sangat disayangkan jika pemulihannya tiba-tiba mengalami komplikasi. Tanpa sadar Hendra Wibisono menggenggam ponsel begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Bima Wibisono dan Nadira Wibisono menatapnya dengan wajah cemas, tak bisa mendengar percakapan itu, tetapi menyadari sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Jika Anda menyentuh istri saya, aku akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Tidak perlu sampai sejauh itu, jawab Augusto Guerrero dengan tenang. Seperti yang saya katakan, saya punya sebuah tawaran yang akan menguntungkan kedua belah pihak dan mencegah kecelakaan tidak menyenangkan di masa depan. Saya mendengarkan. Saya ingin bertemu dengan Anda, tatap muka, tanpa perantara, tanpa polisi, tanpa trik, hanya dua pria yang menyelesaikan urusan keluarga yang tertunda puluhan tahun. Dan mengapa saya harus mau bertemu dengan pria yang mencoba membunuh istri saya? Karena jika tidak, saya akan menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Dan kali ini saya tidak akan gagal. Ancaman itu langsung, tanpa hiasan. Selain itu,
Saya memiliki informasi yang perlu Anda ketahui, informasi tentang kekayaan berharga Anda yang akan mengubah semua yang Anda yakini selama ini. Hendra Wibisono terdiam memproses situasi. Ia tahu ia berhadapan dengan orang berbahaya, tanpa moral, tetapi ia juga tahu harus menghadapi ancaman itu secara langsung jika ingin melindungi keluarganya. Di mana dan kapan? Ada restoran bernama Hacienda Colonial di pusat kota Jakarta. Besok siang datanglah sendirian. Jika saya melihat ada siapapun yang menemani Anda, pertemuan dibatalkan dan konsekuensinya akan permanen. Sambungan terputus. Hendra Wibisono menurunkan ponselnya perlahan, pikirannya bekerja dengan kecepatan luar biasa. Apa yang dia katakan? Bima Wibisono mendekat dengan cemas. Siapa itu? Augusto Guerrero ingin bertemu denganku besok. Nadira Wibisono menutup mulutnya dengan ngeri. Kakek tidak bisa pergi. Itu jebakan. Augusto tidak bernegosiasi. Dia menghancurkan. Aku tidak punya pilihan. Selama pria itu bebas, tak satu pun dari kita akan aman, terutama nenekmu. Kalau begitu kita hubungi polisi, desak Bima Wibisono. Kita punya bukti percobaan akses ke rekening kakek. Nadira bisa bersaksi tentang ancamannya. Hendra Wibisono menggeleng pelan. Dan sementara polisi menyelidiki berminggu-minggu atau berbulan-bulan, apa yang menghentikan Augusto melaksanakan ancamannya? Tidak, ini urusan pribadi. Ini antara keluarganya dan keluargaku, dan ini akan berakhir besok. Sebelum mereka sempat berdebat lebih jauh, seorang perawat masuk ke ruangan. Pak Wibisono, istri Bapak sudah mulai sadar. Beliau menanyakan Bapak. Jantung Hendra Wibisono berdebar keras. Melupakan sejenak ancaman Augusto, ia segera mendekati ranjang Mariani Wibisono. Mata wanita itu, meski lelah dan kabur oleh obat, mencarinya dengan intensitas yang sama seperti pertama kali mereka bertemu puluhan tahun lalu. Hendra, suaranya hanya bisikan lemah. Aku di sini, sayang, aku di sini. Mariani Wibisono mencoba tersenyum, tetapi usaha itu tampak menguras tenaganya. Aku bermimpi tentangmu. Aku bermimpi kita menari di pernikahan kita. Kau ingat bagaimana kau menginjak kakiku karena tidak bisa menari? Hendra Wibisono tertawa di antara air mata. Dan kau pura-pura tidak kesakitan, selalu melindungi harga diriku. Harga dirimu tidak perlu dilindungi. Kau adalah pria terbaik yang pernah kukenal. Kata-kata Mariani Wibisono menjadi balsem bagi jiwa Hendra Wibisono yang tersiksa, tetapi juga pengingat akan semua yang dipertaruhkan. Wanita ini, yang telah mengorbankan begitu banyak untuknya, yang mencintainya saat ia tak punya apa-apa, kini berada dalam bahaya karena kebencian lama yang tak seharusnya diwariskan. Mariani, ada sesuatu yang perlu kuceritakan padamu. Sesuatu sedang terjadi. Aku tahu, ia memotong dengan lembut. Aku mendengar suara-suara. Aku mendengar nama Guerrero. Matanya dipenuhi kesedihan lama. Akhirnya mereka menemukan kita, bukan? Hendra Wibisono menatapnya terkejut. Kau tahu ini bisa terjadi? Aku selalu takut akan hal itu. Keluargaku tidak pernah memaafkan apa yang mereka anggap sebagai pengkhianatan. Ayahku meninggal sambil mengutuk hari aku lahir karena memilih mencintaimu. Air mata mengalir di pipinya yang pucat. Tapi aku tidak pernah menyesal. Tidak satu hari pun. Sayangku, kau harus beristirahat. Jangan kau khawatirkan ini, Hendra Wibisono. Mariani Wibisono mengumpulkan tenaga untuk berbicara dengan tegas. Aku sudah lebih dari 50 tahun menjadi istrimu. Jangan perlakukan aku seolah-olah aku rapuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Pria tua itu menghela napas panjang. Ia tak pernah bisa berbohong padanya, dan hari ini pun tak mampu.
Cucu dari ayahmu, Augusto Guerrero, mengetahui tentang kekayaan kita. Dia telah berusaha mencurinya. Dan dialah yang menyebabkan serangan jantungmu. Mata Mariani Wibisono terbuka lebar penuh horor. Augusto kecil. Aku pernah menggendongnya saat bayi, sebelum ayahku melarangku bertemu siapapun dari keluarga. Dia bukan bayi lagi, Mariani. Dia pria berbahaya yang terobsesi menghancurkan kita. Mariani Wibisono menutup mata sejenak, memproses semua yang baru ia dengar. Saat membukanya kembali, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, sebuah keteguhan yang jarang Hendra Wibisono lihat sepanjang hidupnya. Ada sesuatu yang tidak pernah kuceritakan padamu, katanya perlahan, sesuatu tentang keluargaku yang kusimpan selama bertahun-tahun, karena kupikir takkan pernah relevan. Apa maksudmu? Ayahku bukan hanya tuan tanah kejam. Dia bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sekelompok keluarga berkuasa yang mengendalikan tanah, bisnis, bahkan pejabat pemerintah. Mereka menamakan diri mereka lingkaran. Bima Wibisono dan Nadira Wibisono, yang sejak tadi berdiri diam di dekat pintu, saling bertukar pandang bingung. Lingkaran? Hendra Wibisono mengernyit. Kau tak pernah menyebut hal itu. Karena aku ingin melupakan bagian hidupku itu. Aku ingin percaya bahwa dengan meninggalkan keluargaku, aku juga meninggalkan kegelapan mereka. Mariani Wibisono batuk lemah sebelum melanjutkan. Lingkaran bertanggung jawab atas banyak ketidakadilan. Keluarga-keluarga diusir dari tanah mereka, bisnis dihancurkan, hidup dirusak, semua demi menambah kekuasaan dan kekayaan mereka. Dan Augusto kemungkinan bagian dari itu. Jika dia mewarisi obsesi ayahku, dia mungkin juga mewarisi posisinya dalam lingkaran. Keluarga-keluarga itu mewariskan rahasia dari generasi ke generasi, seperti orang lain mewariskan harta. Hendra Wibisono merasa seolah tanah berguncang di bawah kakinya. Apa yang ia kira hanya konflik keluarga kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Mariani, aku butuh kau menceritakan semua yang kau tahu tentang lingkaran, nama apapun, detail apapun, apa saja yang bisa membantu kita. Ada sebuah buku, bisik Mariani Wibisono, suaranya semakin melemah. Catatan yang ayahku simpan. Di dalamnya ada nama-nama, transaksi, rahasia semua keluarga yang terlibat saat aku meninggalkan rumah, aku mencurinya. Kupikir suatu hari aku mungkin membutuhkannya sebagai perlindungan. Di mana buku itu? Aku menyembunyikannya di tempat yang tak akan terpikirkan oleh siapapun, jawabnya sambil menatap suaminya tajam. Di kebun, terkubur di bawah pohon tempat kita menikah diam-diam. Hendra Wibisono langsung teringat pohon itu, pohon jati tua di sudut paling jauh lahannya. Di bawah cabangnya mereka pernah mengucapkan janji suci saat tak punya uang untuk pernikahan sungguhan. Itu tempat sakral mereka, rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Mariani, kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Karena aku ingin melindungimu. Aku ingin kau hidup tanpa beban mengetahui monster seperti apa keluargaku. Matanya berkaca-kaca. Tapi sekarang aku mengerti, diamku hanya menunda yang tak terhindarkan. Masa lalu selalu mengejar kita, cintaku. Selalu. Seorang perawat kembali masuk dengan wajah khawatir. Pak Wibisono, istri Bapak harus beristirahat. Detak jantungnya mulai meningkat. Hendra Wibisono mengangguk lalu menunduk mencium kening Mariani Wibisono. Istirahatlah. Aku akan menyelesaikan semua ini. Hati-hati, bisiknya lemah. Augusto berbahaya, tapi lingkaran itu mematikan. Jangan percaya siapapun selain darahmu sendiri. Kata-kata itu bergema di benak Hendra Wibisono saat ia keluar dari kamar. Jangan percaya siapapun selain darahmu sendiri. Namun bahkan darahnya sendiri telah diperalat untuk melawannya.
Di lorong, Bima Wibisono dan Nadira Wibisono sudah menunggunya. "Kakek, apa itu lingkaran?" tanya Bima Wibisono cemas. "Apakah itu semacam organisasi kriminal?" Hendra Wibisono menggeleng pelan. "Lebih buruk dari itu. Itu adalah warisan kekuasaan dan korupsi yang sudah ada selama beberapa generasi." Ia menatap kedua cucunya dengan serius. "Dengarkan baik-baik. Apa yang baru diungkapkan nenekmu mengubah segalanya. Kita bukan hanya melawan Augusto Guerrero. Kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau begitu kita pasti butuh bantuan," desak Nadira Wibisono. "Kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Nenekmu bilang jangan percaya siapapun di luar keluarga. Tapi kau, Nadira, kau bekerja untuk Augusto. Kau bagian dari rencananya." Kata-kata itu menghantam Nadira Wibisono seperti tamparan. "Kakek, aku tidak pernah mau." "Aku tahu," potong Hendra Wibisono dengan suara lebih lembut. "Aku tahu kau dimanipulasi, tapi aku perlu yakin bisa sepenuhnya mempercayaimu, bahwa tidak ada lagi rahasia di antara kita." Nadira Wibisono menatap langsung ke mata kakeknya. "Aku bersumpah demi nyawa nenek bahwa aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Augusto memanfaatkanku, tapi itu tidak akan pernah terjadi lagi. Aku di pihak kakek, di pihak keluarga kita." Hendra Wibisono mempelajari wajahnya lama. Akhirnya ia mengangguk. "Kalau begitu, aku butuh kau melakukan sesuatu. Augusto masih percaya padamu, bukan? Atau setidaknya dia pikir dia masih mengendalikanmu. Mungkin dia belum tahu aku sudah memberitahumu semuanya. Bagus. Aku ingin kau menghubunginya. Katakan kau masih di pihaknya, bahwa kau berhasil mendapatkan kepercayaanku. Cari tahu semua yang bisa kau temukan tentang rencananya, tentang lingkaran, tentang apapun yang bisa membantu kita." Bima Wibisono langsung menyela dengan panik. "Kek, itu berbahaya. Kalau Augusto tahu Nadira mengkhianatinya, itu risiko yang harus kita ambil," jawab Hendra Wibisono tegas. "Sementara Nadira melakukan bagiannya, aku akan melakukan bagianku." "Apa yang akan kakek lakukan?" "Pertama, aku akan pergi ke kebun untuk mengambil buku yang disembunyikan nenekmu. Jika isinya benar seperti yang dia katakan, itu bisa menjadi senjata terbaik kita melawan Augusto dan lingkaran." "Aku ikut dengan kakek," tawar Bima Wibisono. "Tidak. Aku butuh kau tetap di sini menjaga nenekmu. Jangan tinggalkan dia sedetik pun. Jika sesuatu terjadi saat aku pergi," ia tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi maknanya sudah jelas. Hendra Wibisono mulai berjalan menuju pintu keluar rumah sakit, namun berhenti ketika Nadira Wibisono memanggilnya. "Kek, ada satu hal lagi yang belum kukatakan. Sesuatu yang kutemukan saat bekerja untuk Augusto." Hendra Wibisono berbalik perlahan. "Apa?" Nadira Wibisono ragu sejenak, seolah kata-kata itu membutuhkan tenaga besar untuk diucapkan. "Lingkaran punya orang dalam. Seseorang di dalam bank tempat kakek menyimpan uang. Seseorang yang telah memantau rekening kakek selama bertahun-tahun dan melaporkan setiap pergerakan kepada keluarga-keluarga lingkaran." "Siapa?" "Aku tidak tahu pasti, tapi Augusto pernah menyebut sesuatu. Dia bilang mereka sudah punya mata di Bank Continental Metropolitano sejak lama. Mata yang tidak akan pernah dicurigai siapapun." Pikiran Hendra Wibisono langsung bekerja cepat. Bank Continental Metropolitano, ban yang sama tempat Mauricio Beltran pernah menghinanya, ban yang sama tempat Gabriela Fuentes muncul begitu tepat waktu untuk membantunya. Sangat mungkin ada seseorang dari ban itu yang terlibat dengan lingkaran. Dan jika bantuan yang ia terima bukan tulus melainkan bagian dari jebakan yang lebih besar, kata-kata Mariani Wibisono kembali bergema di kepalanya. "Jangan percaya siapapun selain darahmu sendiri." "Nadira, apakah Augusto pernah menyebut nama spesifik dari ban itu?"
Tidak. Dia hanya bilang kontaknya sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Seseorang dengan akses ke informasi rahasia nasabah paling penting. Hendra Wibisono memikirkan Mauricio Beltran dengan kesombongan dan penghinaan terhadap nasabah sederhana. Ia juga memikirkan Gabriela Fuentes, begitu efisien dan tepat waktu. Lalu ia teringat Camila Rios, satu-satunya yang memperlakukannya sebagai manusia sejak awal. Siapa sebenarnya pengkhianat itu? Saat kau bertemu Augusto nanti, katanya akhirnya, cobalah cari tahu siapa kontaknya di bank. Informasi itu bisa menyelamatkan kita. Nadira Wibisono mengangguk mantap. Aku akan melakukannya. Hendra Wibisono keluar dari rumah sakit menuju malam yang gelap. Udara dingin menerpa wajahnya, namun hampir tak ia rasakan. Pikirannya terlalu sibuk mencerna semua yang terungkap dalam beberapa jam terakhir. Istrinya selamat, tetapi masih dalam bahaya. Musuh dari masa lalunya bangkit kembali dengan haus balas dendam. Sebuah organisasi rahasia mengintai dari bayang-bayang, dan seseorang yang ia percayai mungkin saja seorang pengkhianat. Saat berjalan ke area parkir mencari taksi menuju kebun, ponselnya bergetar oleh sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Pak Wibisono, saya tahu siapa penyusup di ban dan saya tahu apa yang lingkaran rencanakan besok. Jika Bapak ingin menyelamatkan keluarga, Bapak harus percaya pada saya. Datanglah sendirian ke taman kota tengah malam. Cari bangku di samping air mancur. Saya tidak mengkhianati Bapak pagi ini di bank. Saya tidak akan mengkhianati Bapak sekarang. CR, Camila Rios. Pegawai ban muda yang memperlakukannya dengan hormat saat semua orang meremehkannya, apakah ia sekutu tak terduga atau hanya jebakan lain dari lingkaran? Hendra Wibisono menatap jam tangannya. Tinggal beberapa jam menuju tengah malam. Ia harus mengambil keputusan yang bisa menentukan apakah keluarganya akan selamat atau justru kehilangan segalanya. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam ketika akhirnya ia memutuskan. Ia akan menemui Camila Rios. Ada sesuatu dalam nalurinya yang mengatakan bahwa gadis yang memperlakukannya dengan martabat di ban itu bukanlah musuh. Namun sebelum itu, ia harus mengambil buku yang disembunyikan Mariani Wibisono selama puluhan tahun. Ia naik taksi menuju kebun. Perjalanan memakan waktu lebih dari 1 jam, cukup lama bagi pikirannya mengulang setiap detail kejadian hari itu. Rasanya mustahil bahwa pagi tadi ia hanya seorang petani sederhana yang masuk ke ban, dan kini ia menghadapi konspirasi yang membentang selama beberapa generasi. Kebun itu muncul dalam kegelapan seperti tempat perlindungan kenangan. Setiap sudut tanah itu menyimpan kisah cinta, pengorbanan, dan kehidupan yang dibangun dengan tangan kosong. Hendra Wibisono membayar sopir lalu berjalan menuju pohon jati tua di sudut paling jauh lahan. Pohon itu masih berdiri kokoh dan tak berubah, saksi bisu dari begitu banyak momen penting. Di bawah cabangnya ia dan Mariani Wibisono pernah bertukar janji saat mereka tak punya apa-apa selain cinta. Di bawah cabang itu pula mereka pernah menangis bersama atas kehilangan dan merayakan kemenangan kecil. Dan di bawah akarnya, Mariani Wibisono telah mengubur sebuah rahasia yang kini mungkin bisa menyelamatkan mereka semua. Hendra Wibisono mengambil sekop dari gudang kecil dan mulai menggali. Lengannya terasa sakit di setiap ayunan, mengingatkannya bahwa ia bukan lagi pemuda kuat yang dulu mengolah ladang ini selama puluhan tahun, tetapi rasa urgensi memberinya kekuatan yang ia kira telah hilang. Setelah beberapa menit menggali, sekopnya membentur sesuatu yang keras. Dengan tangan gemetar, ia menyingkirkan tanah hingga terlihat sebuah kotak logam yang terbungkus plastik pelindung. Ia mengangkatnya dengan penuh kehati-hatian, seolah sedang mengangkat harta suci dari dalam bumi. Di dalam kotak itu terdapat sebuah buku catatan bersampul kulit tebal dan tua. Halaman-halamannya yang menguning dipenuhi nama, tanggal, jumlah uang, dan deskripsi properti. Itu adalah catatan rinci tentang puluhan tahun korupsi, keluarga-keluarga yang dihancurkan, dan kehidupan yang dirusak oleh keserakahan lingkaran. Hendra Wibisono membalik halaman demi halaman dengan rasa ngeri yang semakin besar.
Ia mengenali beberapa nama, orang-orang yang selama ini ia anggap terhormat sepanjang hidupnya. Pengusaha, politisi, bahkan pejabat hukum, semuanya terhubung oleh benang kekuasaan dan konspirasi yang tak terlihat. Dan kemudian ia menemukan satu halaman yang membuat darahnya membeku. Itu adalah daftar berjudul operasi tertunda, dan di sana, bertanggal hanya beberapa minggu lalu, terdapat satu entry yang berbunyi, Wibisono dan pemulihan aset keluarga, kontak internal, Ban Continental Metropolitano. Penanggung jawab eksekusi, AG. AG. Augusto Guerrero. Namun yang benar-benar menghancurkan hati Hendra Wibisono adalah nama kontak internal ban tersebut. Tertulis dengan tinta berbeda, ditambahkan baru-baru ini, M. Beltran, General Manager. Mauricio Beltran. Pria yang telah mempermalukannya di depan umum itu bukan sekadar manajer arogan, melainkan anggota aktif lingkaran. Penghinaan itu tidak terjadi secara kebetulan atau spontan. Itu telah direncanakan dengan matang, dirancang untuk memancing reaksi yang membenarkan penyelidikan lebih dalam terhadap rekeningnya. Semuanya adalah jebakan sejak awal. Dengan buku catatan itu disimpan di dalam jaketnya, Hendra Wibisono melihat jam. Tinggal 20 menit menuju tengah malam. Ia masih bisa tiba untuk pertemuan dengan Camilla Rios. Taman kota hampir kosong pada jam itu. Lampu-lampu jalan memproyeksikan lingkaran cahaya kekuningan di jalur pejalan kaki yang sepi. Suara gemericik air mancur di tengah taman menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan malam. Hendra Wibisono menemukan bangku di samping air mancur dan duduk menunggu. Setiap bayangan terasa mengancam, setiap suara membuatnya waspada, hingga akhirnya sebuah sosok muncul dari kegelapan. Itu adalah Camilla Rios. Gadis muda itu mendekat dengan langkah hati-hati, terus menoleh ke belakang seolah takut diikuti seseorang. Ketika sampai di dekatnya, wajahnya menunjukkan campuran lega dan ketakutan. Pak Wibisono, terima kasih sudah datang. Saya tahu Bapak tidak punya alasan untuk mempercayai saya, tapi saya harus memperingatkan Bapak. Memperingatkan tentang apa? Camilla Rios duduk di sampingnya, menurunkan suara menjadi bisikan mendesak. Saya baru bekerja di ban itu, tapi saya melihat hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Pak Mauricio Beltran menerima telepon-telepon aneh. Dia mengadakan pertemuan tertutup dengan orang-orang yang tidak pernah tercatat di sistem resmi. Awalnya saya pikir itu hanya urusan bisnis biasa, tapi setelah apa yang terjadi dengan Bapak pagi tadi, saya mulai menyelidiki sendiri. Apa yang kamu temukan? Beltran tidak bertindak sendirian saat mempermalukan Bapak. Dia menerima instruksi khusus dari seseorang. Saya mendengarnya berbicara di telepon setelah Bapak pergi. Dia bilang rencananya berhasil, bahwa Bapak telah mengungkap besarnya kekayaan di depan saksi sehingga mereka bisa melanjutkan fase berikutnya. Hendra Wibisono merasakan kecurigaannya terkonfirmasi. Kamu tahu siapa yang memberinya instruksi? Saya tidak mendengar nama lengkapnya, tapi Beltran memanggilnya Tuan Guerrero. Keterkaitan itu tak terbantahkan. Mauricio Beltran memang telah menjadi alat Augusto Guerrero sejak awal. Ada lagi, lanjut Camilla Rios dengan suara gemetar. Sore tadi, setelah Direktur Gabriela Fuentes mengatur pemindahan istri Bapak, saya mendengar percakapan lain. Beltran sangat marah. Dia bilang Fuentes telah merusak semuanya dengan membantu Bapak, bahwa dia tidak tahu dalam permainan apa dia terlibat. Gabriela Fuentes bukan bagian dari lingkaran? Saya rasa tidak. Dia tampak benar-benar khawatir pada Bapak dan istri Bapak. Beltran menyebutnya naif dan mengatakan dia harus mengurusnya juga. Jantung Hendra Wibisono berdetak lebih cepat. Bukan hanya dia dan keluarganya yang dalam bahaya, siapapun yang membantu mereka juga menjadi target. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Tanyanya sambil menatap Camilla Rios lurus. Apa yang kamu dapatkan dengan mempertaruhkan dirimu seperti ini? Mata Camilla Rios dipenuhi air mata. Karena nenek saya seperti Bapak,
Pak Wibisono. Seorang wanita sederhana yang bekerja seumur hidup membersihkan rumah orang-orang kaya, dan mereka memperlakukannya persis seperti mereka memperlakukan Bapak, dengan hinaan, dengan ejekan, seolah dia bukan manusia. Suaranya pecah karena emosi. Ia meninggal tanpa seorang pun mengakui nilainya, tanpa ada yang meminta maaf atas semua penghinaan yang ia tanggung. Lanjut Camilla Rios dengan suara bergetar. Ketika saya melihat Bapak pagi tadi berdiri di hadapan Mauricio Beltran dengan martabat yang tak tergoyahkan, saya melihat nenek saya, dan saya bersumpah kali ini akan berbeda. Kali ini seseorang akan membela mereka yang selalu diremehkan dunia. Hendra Wibisono merasakan tenggorokannya tercekat. Gadis muda yang nyaris tak dikenalnya ini mempertaruhkan segalanya untuknya hanya karena ia percaya pada keadilan. Camilla, apa yang kau lakukan sangat berbahaya. Jika Beltran tahu kau memperingatkanku. Saya tahu, potong Camilla Rios, tapi ada hal yang lebih penting daripada keselamatan pribadi. Ia mengeluarkan sebuah perangkat kecil dari tasnya. Ini salinan catatan panggilan telepon ban selama beberapa bulan terakhir. Semua panggilan yang dilakukan dan diterima Beltran dari nomor yang tidak terdaftar di basis data resmi. Saya pikir ini bisa menjadi bukti. Hendra Wibisono menerima perangkat itu dengan tangan gemetar karena rasa syukur. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Balaslah dengan bertahan hidup. Balaslah dengan membongkar mereka apa adanya. Saat itu ponsel Camilla Rios bergetar. Ia melihat layar dan wajahnya langsung pucat. Beltran, dia mencariku. Saya harus pergi sebelum dia curiga. Ia bangkit cepat, namun sebelum pergi ia berbalik. Pak Wibisono, besok siang saat Bapak bertemu Augusto Guerrero, jangan datang sendirian. Saya tahu dia memerintahkan begitu, tapi itu jebakan. Beltran tadi menyebut mereka sudah menyiapkan segalanya untuk besok. Saya tidak tahu pasti rencananya, tapi itu bukan hal baik. Bagaimana kau tahu tentang pertemuan itu? Saya mendengar Beltran mengonfirmasi detailnya dengan seseorang. Dia bilang restoran Hacienda Colonial akan kosong, hanya ada orang-orang mereka di sana, sehingga tak seorang pun akan mendengar apapun. Kata-kata itu menghantam Hendra Wibisono dengan keras. Itu bukan pertemuan, itu eksekusi. Camilla Rios menghilang ke dalam kegelapan secepat kemunculannya, meninggalkan Hendra Wibisono sendirian dengan beban semua yang baru ia ketahui. Sisa malam ia habiskan di kebun, tak mampu tidur. Ia mempelajari setiap halaman buku catatan milik Mariani Wibisono, menghafal nama dan koneksi. Ia menelaah catatan panggilan yang diberikan Camilla Rios, menemukan pola yang menegaskan besarnya konspirasi. Lingkaran bukan sekadar kelompok keluarga korup, melainkan jaringan kekuasaan yang menjalar ke semua sektor masyarakat. Hakim, pengusaha, bankir, politisi, semuanya saling terhubung, saling melindungi, dan saling diuntungkan dari penderitaan orang lain. Namun ada sesuatu lagi dalam buku itu, sesuatu yang tidak pernah disebut Mariani Wibisono. Di halaman-halaman terakhir, ayahnya menulis semacam pengakuan. Ia menulis tentang penyesalan, malam-malam tanpa tidur, dan beban jiwa yang tak bisa dihapus oleh kekayaan apapun. Ia menggambarkan bagaimana lingkaran menghancurkan keluarga-keluarga tak bersalah demi merampas tanah mereka, memanipulasi dokumen hukum, dan membungkam siapapun yang berani melawan. Di akhir catatan terdapat daftar para korban, orang-orang yang hidupnya hancur oleh tindakan lingkaran. Di samping setiap nama tertulis alamat dan penjelasan singkat tentang apa yang telah dirampas dari mereka. Salah satu alamat menarik perhatian Hendra Wibisono. Itu adalah sebidang tanah yang sangat ia kenal, tanah yang ia beli puluhan tahun lalu dengan tabungan kecilnya. Tanah yang sama tempat ia menemukan artefak arkeologi yang mengubah hidupnya. Ternyata keluarga asli pemilik tanah itu telah dirampas oleh lingkaran bertahun-tahun sebelum Hendra Wibisono membelinya. Ia secara legal membeli apa yang sebelumnya dirampas secara ilegal oleh mereka. Ironinya begitu menyakitkan.
Kekayaan yang kini ingin dirampas lingkaran darinya justru dibangun di atas tanah yang dahulu mereka curi dari orang lain. Fajar menemukan Hendra Wibisono duduk di beranda kebunnya, memandang ladang yang telah ia garap sepanjang hidupnya. Dalam beberapa jam ia harus menghadapi Augusto Guerrero, pertemuan yang bisa berakhir dengan kematiannya atau kehancuran lingkaran. Ponselnya berdering. Itu Bima Wibisono. "Kek, di mana kakek?" "Aku semalaman khawatir." "Kakek di kebun." "Bagaimana keadaan nenekmu?" "Stabil." Dokter bilang dia merespons baik terhadap perawatan. Bima Wibisono terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Nadira Wibisono sudah menghubungi Augusto. Dia percaya Nadira masih di pihaknya. Dia berhasil mengetahui sesuatu yang penting. Apa yang dia temukan? Augusto berencana menggunakan pertemuan besok untuk memaksa kakek menandatangani dokumen yang memindahkan seluruh kekayaan kakek ke perusahaan bayangan yang dikendalikan lingkaran. Jika kakek menolak, dia punya bukti palsu yang mengaitkan kakek dengan aktivitas ilegal, bukti yang bisa membuat kakek ditangkap dan uang kakek disita juga. Hendra Wibisono menutup mata. Situasinya lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ada lagi, Kek. Nadira menemukan bahwa Augusto tidak bertindak sendirian. Ada seseorang di atasnya, seseorang yang mengendalikan lingkaran dari bayang-bayang, seseorang yang merencanakan semua ini selama bertahun-tahun. Siapa? Dia tidak tahu. Augusto hanya menyebutnya sebagai pendiri. Katanya orang itu adalah seseorang yang sangat dikenal oleh nenek, seseorang yang nenek kira sudah meninggal lama. Kata-kata itu terasa seperti batu menghantam perut Hendra Wibisono. Seseorang yang Mariani Wibisono kira telah mati. Hanya ada satu orang yang cocok dengan deskripsi itu, tapi rasanya mustahil. Atau justru tidak mustahil? Bima, kakek butuh kau melakukan sesuatu. Pergi ke rumah sakit dan tetap di sisi nenekmu. Jangan tinggalkan dia sedetik pun. Saat kakek tiba, kakek harus menanyakan sesuatu padanya. Apa, Kek? Hendra Wibisono menarik napas panjang sebelum mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Kakek perlu bertanya apakah ayahnya benar-benar meninggal 40 tahun lalu. Atau apakah dia masih hidup selama ini, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan kita. Keheningan di ujung telepon menjadi satu-satunya jawaban, karena ada pertanyaan yang terlalu mengerikan untuk dibayangkan dan ada kebenaran yang terlalu gelap untuk diucapkan. Pusat medis metropolitan bermandikan cahaya keemasan fajar ketika Hendra Wibisono melangkah masuk. Ia tidak tidur semalaman, tetapi energi aneh membuatnya tetap berdiri tegak. Energi seseorang yang tahu ia akan menghadapi pertempuran terpenting dalam hidupnya. Mariani Wibisono sudah terjaga saat ia masuk ke kamar. Matanya, meski lelah, tetap memancarkan kecerdasan tajam yang tak pernah padam oleh waktu. Bima Wibisono berdiri di sampingnya, seperti yang diminta kakeknya. "Cintaku," kata Mariani Wibisono sambil mengulurkan tangan. Bima sudah menceritakan semuanya tentang buku itu, tentang Camilla Rios, tentang apa yang kau temukan. Hendra Wibisono duduk di sampingnya, menggenggam tangannya seolah itu harta paling berharga di dunia. "Mariani, aku perlu menanyakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kau jawab." "Aku sudah tahu apa yang akan kau tanyakan," jawabnya sambil menutup mata sejenak. "Dan jawabannya, aku tidak tahu pasti. Aku melihat tubuh ayahku di pemakamannya, tapi lingkaran mampu melakukan apa saja. Memalsukan kematian bukanlah hal sulit bagi mereka. Jika ayahmu masih hidup, jika dialah pendiri, maka semua ini adalah balas dendam yang disiapkan selama 40 tahun, lanjut Mariani Wibisono dengan suara gemetar. Balas dendam terhadapku karena meninggalkannya, karena memilih cinta daripada kesetiaan keluarga. Sebelum mereka bisa melanjutkan, Nadira Wibisono berlari masuk ke kamar dengan napas terengah. "Kakek, aku baru saja bicara dengan Augusto. Dia mengubah lokasi pertemuan. Bukan lagi di restoran bergaya kolonial,
Sekarang semuanya terjadi di rumah sakit, dan dia ingin sang nenek menyaksikan percakapan ini karena dia sedang dalam perjalanan. Jantung Hendra Wibisono berdegup kencang saat menyadari bahwa Damar Gunawan membawa pertarungan langsung ke hadapan mereka. Berapa lama waktu yang kita punya? Tanyanya cepat. Kurang dari 1 jam. Jawab seseorang. Hendra Wibisono segera berdiri dengan pikiran bekerja sangat cepat. Lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Nomor yang sudah ia hafal semalaman. Penyidik Rangga Mahendra. Saya Hendra Wibisono. Saya butuh bantuan Anda. Saya punya bukti jaringan korupsi puluhan tahun, lengkap dengan nama, tanggal, dan transaksi. Semuanya terdokumentasi, tapi Anda harus bertindak sekarang. Percakapan berlangsung beberapa menit dan ketika selesai Hendra Wibisono sudah memiliki rencana. Ia menoleh pada kedua cucunya, Bima Wibisono, Nadira Wibisono. Dengarkan baik-baik, apa yang akan kakek lakukan berbahaya, tapi ini. Satu-satunya cara mengakhiri semua ini sekali untuk selamanya. Setelah menjelaskan setiap detail, kedua cucunya menatap dengan campuran takut dan kagum. Kakek yakin? Tanya Bima Wibisono. Tidak pernah sian ini dalam hidupku. Jawabnya mantap. Menit-menit terasa seperti detik. Hendra Wibisono tetap di sisi Mariani Wibisono sambil berbisik kata-kata cinta dan keberanian. Dan wanita itu menggenggam tangannya dengan kekuatan yang melampaui kondisi tubuhnya yang lemah. Apapun yang terjadi. Kata Mariani Wibisono dengan suara tegas, aku ingin kau tahu setiap hari bersamamu adalah anugerah, dan aku akan memilih hidup ini 1000 kali jika bisa mengulang dari awal. Jangan bicara seolah ini perpisahan, bisik Hendra Wibisono sambil mencium keningnya. Kita masih punya banyak tahun bersama. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Damar Gunawan masuk dengan arogansi seseorang yang merasa menguasai dunia. Pria parubaya berpakaian elegan dengan wajah yang samar mengingatkan pada Mariani Wibisono. Di belakangnya datang Bagas Pradipta dengan ekspresi dingin penuh perhitungan. Tuan Wibisono, ujar Damar Gunawan dengan senyum sopan yang tidak sampai ke matanya. Akhirnya kita bertemu langsung, dan Bibi tersayang Mariani Wibisono. Senang sekali melihatmu setelah sekian tahun, meski situasinya kurang menyenangkan. Jangan panggil aku Bibi, balas Mariani Wibisono dengan dingin. Kau kehilangan hak itu saat mencoba membunuhku. Dramatis seperti biasa. Jawab Damar Gunawan santai. Serangan jantung itu hanya insentif kecil agar suamimu mau bekerja sama. Hendra Wibisono melangkah maju berdiri di antara pria itu dan ranjang istrinya. Kau bilang punya tawaran? Katakan sekarang. Damar Gunawan mengeluarkan map dokumen dari tasnya. Sederhana saja. Tanda tangani dokumen ini untuk memindahkan seluruh asetmu ke perusahaan kami. Dan keluargamu akan hidup tenang. Jika menolak, konsekuensinya akan sangat tidak menyenangkan. Bagaimana kalau aku punya tawaran balasan? Senyum. Damar Gunawan sedikit goyah. Tawaran seperti apa? Tanpa ragu Hendra Wibisono mengeluarkan buku catatan kulit dari jaketnya. Mata Damar Gunawan langsung melebar karena mengenali benda itu. Kau kenal ini, bukan? Catatan pribadi Suratman Gunawan. Semua rahasia kotor lingkaran dicatat dengan sangat teliti. Nama, tanggal, korban. Cukup bukti untuk menghancurkan setiap keluarga yang terlibat. Dari mana kau mendapatkannya? Suara Damar Gunawan kehilangan seluruh keramahan. Istriku menyimpannya selama 40 tahun sebagai jaminan untuk saat seperti ini. Bagas Pradipta melangkah maju tetapi dihentikan oleh isyarat tangan Damar Gunawan. Buku itu tak akan berguna bagimu. Nama-nama di sana sudah mati. Lingkaran telah diperbarui dan dimodernisasi. Kami tak tersentuh. Tak tersentuh. Untuk pertama kalinya Hendra Wibisono tersenyum. Kalau begitu, kurasa kau tidak akan khawatir mengetahui bahwa 1 jam lalu aku mengirim salinan digital setiap halaman kepada PPATK, 3 surat kabar nasional, dan Kejaksaan Agung RI. Wajah Damar Gunawan langsung pucat. Kau berbohong? Tanyanya tegang. Hendra Wibisono menatap tajam. Kau mau mengambil risiko untuk membuktikannya? Keheningan yang menyusul terasa berat seperti timah. Damar Gunawan menatapnya dengan amarah yang tertahan sambil menghitung kemungkinan. Sekalipun itu benar, tidak ada yang berubah. Aku punya kekuasaan cukup untuk mengubur penyelidikan apapun. Hendra Wibisono mengangguk pelan. Mungkin, tapi kau tak punya kuasa atas apa yang sudah tersebar. Iya. Menunjuk ke sudut ruangan tempat lampu merah kecil berkedip, percakapan ini sedang disiarkan langsung. Penyidik Rangga Mahendra dan timnya mendengar setiap kata, setiap ancaman, setiap pengakuan,
Damar Gunawan menoleh ke arah yang ditunjuk dan kini kamera keamanan yang tadi ia abaikan terasa seperti mata hakim tanpa ampun yang menatapnya. Ini ilegal. Kau tak bisa merekamku tanpa persetujuanku, katanya geram. Hendra Wibisono menjawab tenang, justru bisa. Ini kamar rumah sakit, properti privat dengan izin pasien, dan barusan kau mengaku di depan saksi dan kamera bahwa kau sengaja memicu serangan jantung istriku. Tiba-tiba pintu kamar terbuka keras dan penyidik Rangga Mahendra masuk bersama beberapa petugas berseragam. Damar Gunawan, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan, pemerasan, dan konspirasi. Anda berhak untuk diam. Segala yang Anda katakan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Damar Gunawan mencoba melawan tetapi para petugas segera melumpuhkannya. Saat diborgol topeng kendalinya runtuh, ini belum selesai, lingkaran lebih besar dariku, kalian tak bisa menghancurkan kami sudah melakukannya, jawab Hendra Wibisono dengan tenang, organisasimu sudah berakhir. Sementara itu Bagas Pradipta berusaha kabur diam-diam namun petugas lain menghalangi jalannya. Anda juga ikut dengan kami, Tuan Bagas Pradipta? Kami punya banyak pertanyaan tentang aktivitas perbankan Anda. Ketika keduanya diseret keluar ruangan, Bagas Pradipta sempat berhenti di depan Hendra Wibisono. Sejenak topeng arogansinya hilang dan tergantikan penyesalan yang tampak tulus. Tuan Wibisono, apa yang saya lakukan di bank, cara saya memperlakukan Anda, bukan hanya karena perintah Damar Gunawan, tapi karena Anda mengingatkan saya pada ayah saya sendiri. Hendra Wibisono menatapnya bingung. Ayah saya petani. Bekerja seumur hidup di sawah orang lain, meninggal tanpa apa-apa, terhina dan dilupakan. Saya bersumpah tak akan jadi seperti dia. Saya ingin kekuasaan, hormat, uang, tapi dalam prosesnya saya justru menjadi persis orang yang dulu saya hina. Air mata mengalir dari mata Bagas Pradipta, ketika melihat Anda hari ini berdiri dengan martabat sementara saya mengejek, saya menyadari sesuatu yang mengerikan. Ayah saya memiliki lebih banyak nilai di ujung jarinya daripada saya dalam seluruh diri saya. Anda menunjukkan pada saya bahwa kekayaan sejati bukan ada di rekening bank. Hendra Wibisono terdiam sejenak. Ia mengira akan merasa puas melihat orang yang pernah merendahkannya jatuh, tetapi yang muncul justru kesedihan untuk seorang pria yang kehilangan jiwanya demi mengejar ilusi. Penyesalan yang tulus adalah langkah pertama menuju penebusan, katanya akhirnya, tapi kata-kata tak berarti tanpa tindakan. Buktikan dengan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dan bantu bongkar apa yang dulu kau bantu bangun. Bagas Pradipta mengangguk, air mata masih mengalir saat para petugas mengawalnya keluar, dan ketika ruangan akhirnya kembali sunyi, Hendra Wibisono runtuh lelah di kursi di samping Mariani Wibisono. Seluruh ketegangan yang menumpuk selama berhari-hari akhirnya menemukan pelepasan. Mariani Wibisono menggenggam tangan suaminya dengan kekuatan baru. Kau berhasil, cintaku. Kau menyelesaikan apa yang tak bisa kuselesaikan 40 tahun lalu. Hendra Wibisono tersenyum lembut. Kita berhasil bersama seperti biasa. Lalu Bima Wibisono dan Nadira Wibisono masuk ke kamar dengan wajah bersinar penuh lega dan bangga. Kakek, itu luar biasa, kata Bima Wibisono sambil memeluk pria tua itu. Siaran langsung berjalan sempurna. Penyidik Rangga Mahendra bilang dengan pengakuan yang terekam. Lingkaran kini sepenuhnya terbongkar. Nadira Wibisono mendekat dengan ragu. Kakek, nenek, aku tahu apa yang kulakukan tak termaafkan. Aku hampir menghancurkan keluarga kita karena ketakutanku. Mariani Wibisono merentangkan tangannya. Kemari, nak. Nadira Wibisono mendekat sambil menangis, dan sang nenek berkata dengan kelembutan seorang ibu, kau dimanipulasi oleh orang-orang yang telah menyempurnakan seni manipulasi selama beberapa generasi. Yang penting bukan bagaimana kau memulai kisah ini, tetapi bagaimana kau mengakhirinya, dan kau memilih berada di pihak yang benar saat paling menentukan. Keluarga itu pun berpelukan dalam diam. 4 generasi cinta dan pengorbanan bersatu dalam momen kemenangan itu. Beberapa minggu kemudian Mariani Wibisono dipulangkan dari rumah sakit. Pemulihannya terasa seperti mukjizat yang menurutnya didorong oleh kebahagiaan melihat keluarganya akhirnya bebas dari bayang-bayang yang menghantui mereka selama puluhan tahun. Penyelidikan Rangga Mahendra menghasilkan puluhan penangkapan. Lingkaran dibongkar sepenuhnya dan para anggotanya menghadapi dakwaan yang akan membuat mereka mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Citra Larasati dipromosikan menjadi manajer di Bank Nusantara Metropolitan menggantikan Bagas Pradipta. Tindakan resminya yang pertama adalah
Menerapkan kebijakan baru tentang perlakuan yang bermartabat bagi semua nasabah tanpa memandang penampilan atau status ekonomi, gadis Paramita yang sejak awal memang tidak terlibat dengan lingkaran menjadi sekutu dekat keluarga Wibisono. Kebaikan tulusnya ternyata nyata sejak awal, dan Suratman Gunawan, ayah dari Mariani Wibisono, ternyata benar-benar telah meninggal dunia. Gelar pendiri hanyalah label yang dipakai Damar Gunawan untuk membesarkan pengaruhnya, karena beberapa bayang-bayang masa. Lalu pada akhirnya hanyalah bayang-bayang. Pada suatu sore keemasan, Hendra Wibisono dan Mariani Wibisono duduk di bawah pohon beringin tua di kebun keluarga mereka. Pohon yang sama tempat mereka menikah diam-diam, tempat mereka mengubur rahasia, dan kini menjadi saksi mereka merayakan kehidupan yang dijalani dengan penuh makna. "Apakah kau tahu apa yang akan kulakukan dengan uang itu?" tanya Hendra Wibisono memecah keheningan penuh perenungan. Mariani Wibisono tersenyum lembut. "Kejutkan aku?" Ia menarik napas panjang sebelum menjawab, "Aku akan mendirikan sebuah yayasan untuk membantu keluarga seperti kita saat dulu memulai. Keluarga yang bekerja keras namun diabaikan oleh sistem. Keluarga yang punya bakat dan martabat tetapi tidak punya kesempatan." Mata Mariani Wibisono berbinar penuh kebanggaan tak terhingga. "Puluhan miliar rupiah diinvestasikan untuk harapan. Ayahmu pasti bangga meski mungkin tak pernah mengakuinya." Hendra Wibisono mengangguk perlahan. "Ayahku mengajariku bahwa uang hanyalah tanah subur. Apa yang kau tanam di dalamnya yang menentukan hasil panenmu." Mereka terdiam memandang sawah dan ladang yang telah mereka kerjakan seumur hidup. Ladang yang menghasilkan jauh lebih dari sekadar panen karena di sanalah lahir cinta, keluarga, dan warisan hidup mereka. Hendra Wibisono, bisik. Mariani Wibisono pelan. "Ya, cintaku," jawabnya. "Terima kasih." "Untuk apa?" tanyanya heran. Untuk pagi bertahun-tahun lalu ketika seorang pemuda tak punya apa-apa berani jatuh cinta pada gadis yang memiliki segalanya. Untuk memilihku saat itu berarti kehilangan segalanya yang lain. Untuk membangun hidup ini bersamaku. Rupiah demi rupiah. Hari demi hari. Hendra Wibisono menatapnya dengan cinta yang sama sejak pertama kali ia rasakan. "Tidak, Mariani Wibisono, justru aku yang berterima kasih padamu karena melihat dalam diriku apa yang tak bisa dilihat orang lain. Karena percaya pada seorang petani miskin ketika seluruh dunia menertawakannya, mereka pun berciuman di bawah cabang-cabang pohon beringin tua, dua jiwa yang telah melewati badai bersama dan keluar menjadi lebih kuat. Karena pada akhirnya kekayaan sejati tidak pernah berada pada ratusan miliar rupiah itu, melainkan pada setiap pagi bangun di samping orang yang dicintai, pada setiap pengorbanan demi keluarga, pada setiap momen menjaga martabat di tengah penghinaan, pada setiap keputusan memilih cinta daripada ketakutan." Hendra Wibisono masuk ke Bandulu hanya sebagai petani sederhana dan keluar setelah mengajarkan dunia pelajaran yang tak ternilai. Bahwa nilai seorang manusia tidak pernah diukur dari saldo rekening banknya, melainkan dari berat karakternya dan kedalaman cintanya. Dan itulah kekayaan yang tak bisa dicuri oleh pencuri manapun, tak bisa dihancurkan oleh konspirasi apapun, dan tak akan pernah tergerus oleh waktu.